Manusia Harimau Merantau Lagi. Seri 2 Manusia Harimau. Cerita, S.B. Chandra. Audiobook, novel silat. Bab 1. Cerita sebelumnya. Pada suatu malam, beberapa hari setelah Jaa Lubuk meninggal dunia, harimau piaraannya mengunjungi kuburan bekas majikannya itu, lalu pergi ke rumah Erwin melihat bekas telapak kaki binatang itu di tanah. Keesokan harinya tahulah orang bahwa pemuda ganteng Erwin mempunyai harimau piaraan. Desas-desus segera menyebar kemana-mana. Karena malu, Erwin yang berpendidikan cukup lumayan, meninggalkan kampungnya, ia lalu merantau ke Medan. Itulah penderitaan pertama setelah ia mewarisi pusaka hidup dan sifat-sifat ayahnya. Malapetaka kedua muncul setelah ia berkenalan dan jatuh cinta pula kepada seorang gadis Medan, Erna Nasution, yang juga sangat mencintai dirinya. Tetapi paman Erna yang bekerja sebagai pedagang keliling bernama Nurdin K. Nasution, pernah mendengar cerita tentang Jaa Lubuk yang memelihara harimau dan bisa berubah menjadi harimau. Begitu mengetahui Erwin adalah anak Jaa Lubuk, Nurdin segera memperingatkan keluarga Erna. Orang tua Erna jadi berubah sikap terhadap Erwin. Erwin sendiri, ketika kebetulan mendengar bagaimana Nurdin menceritakan tentang dirinya, jadi terpukul batin lagi. Dengan hati yang hancur luluh, Erwin meneruskan perantauannya ke Jakarta. Menumpang tinggal di rumah sahabatnya Hilman, bekas kawan sekelasnya di Kota Nopan, Tapanuli Selatan. Setelah mendapat pekerjaan, Erwin berkenalan dengan Indah Hayati teman sekerjanya. Erwin jatuh cinta kepada Indah Hayati dan Indah Hayati sangat dan tetap mencintai Erwin walaupun kemudian ia mengetahui bahwa Erwin memiliki harimau piaraan dan bisa berubah menjadi harimau. Akhirnya mereka menikah. Tetapi pesta pernikahan terganggu oleh suatu peristiwa yang tidak diduga-duga. Seorang pemuda kaya raya bernama Adam sakit hati karena lamarannya pernah ditolak orang tua Indah Hayati, meminta bantuan Ki Ampoh. Ketika sedang menerima ucapan selamat dari para tamu, tiba-tiba Indah kesurupan. Erwin sempat kebingungan. Tetapi tak lama kemudian Jaa Lubuk muncul membantu. Akhirnya Ki Ampoh dengan sepasang jin kembarnya, Ki Angker dan Ki Angkara, berhasil dihalau. Dalam pertarungan ini, Jaa Lubuk dibantu oleh Nini Zubaidah alias Nini Pangrango. Ki Ampoh yang menjadi dendam kepada Erwin dan Adam yang juga masih belum puas, kemudian meminta bantuan kepada dua dukun teluh bernama Itam dan Bolang yang tinggal di daerah Cibinong. Tetapi Jaa Lubuk yang sangat menyayangi putranya, kembali datang memberikan bantuan. Dibantu oleh roh seorang perempuan tua bernama Saudah yang sakti dan baik hati. Saudah ikut membela Erwin, terutama adalah oleh karena suami Saudah adalah saudara Jaa Lubuk. Jadi Erwin masih terhitung kemanakannya. Namun demikian cobaan baru datang lagi ke diri Erwin. Karena marah dan tak bisa menahan diri lagi. Pada suatu malam Erwin memasukkan Adam ke dalam sebuah lubang kuburan. Akibatnya, Adam menjadi gila karena ketakutan. Tetapi setelah itu, Erwin dianggap manusia berbahaya sehingga pihak polisi menganggap perlu menangkapnya. Erwin tidak mau menyerah begitu saja karena ia merasa dirinya tidak bersalah, ia lalu melarikan diri, meninggalkan istrinya yang sedang hamil. Sementara itu, Ki Ampoh yang masih tetap dendam kepada Erwin, berangkat ke Cikotok, Banten, untuk berguru kepada Mbah Ratu Panasaran. Setelah menjadi lebih sakti, baru ia kembali ke Jakarta. Sedang Erwin, sejak melarikan diri dari kejaran polisi, sempat berkeliaran di Jawa Barat, kemudian pulang ke kampungnya. 3 bulan di sana, atas suruhan arwah ayahnya, Erwin pergi ke kuburan ompung atau kakeknya di daerah Muara Sipongi, juga di Tapanuli Selatan. Dari arwah kakeknya, Raja Tigor dan arwah Sultan Tabiang Jurang, Erwin menerima berbagai ilmu kesaktian. Dengan kesaktian itulah Erwin bisa muncul di rumahnya di Jakarta ketika Ki Ampoh akan menyembelih putri Erwin yang sudah lahir dan diberi nama Indah Permata Erwinasari. Merasa tidak kuat menghadapi Erwin, Ki Ampoh memanggil gurunya Mbah Panasaran. Tetapi kedatangan Mbah Panasaran disusul dengan munculnya Raja Tigor. Ki Ampoh dan Mbah Panasaran akhirnya berhasil diusir lagi. Erwin kemudian benar-benar kembali ke Jakarta. Mengetahui hal ini, polisi segera menangkapnya. Erwin sama sekali tidak melawan, walaupun sebenarnya, kalau ia mau, ia mampu membinasakan semuanya. Di tahanan Erwin disiksa oleh beberapa petugas yang menyelewengkan hak mereka. Akibatnya, Jaa Lubuk muncul kembali untuk menyelamatkan putranya.
Sampai akhirnya Erwin dibebaskan karena terbukti memang tak bersalah. Dengan dendam yang malah tambah menyala-nyala, Ki Ampuh terus berguru kepada Embah Panasaran. Menuntut ilmu untuk bisa menjadi tikus dari ukuran kecil sampai sebesar anjing bahkan mendekati ukuran manusia. Dengan ilmu itulah ia bermaksud menculik anak Erwin. Tetapi ia gagal karena tak mampu menaklukkan azimat penolak ilmu hitam dari Datuk Nan Kuniang. Untuk melampiaskan kemarahannya, mertua perempuan Erwin menjadi korban. Sehingga tewas dalam keadaan yang mengerikan. Masih dalam usaha untuk membalas dendam, Embah Panasaran membuat Erwin memimpikan dia menjelma sebagai wanita yang amat cantik dengan nama Komalasari. Embah Panasaran berhasil memikat Erwin untuk datang ke sarangnya di Cikotok. Oleh pandainya perempuan itu merayu, Erwin terbawa juga keranjang. Tetapi ketika hampir saja melakukan perbuatan terlarang, tiba-tiba ia berubah menjadi setengah harimau. Karena malu, Erwin segera pulang ke rumahnya. Dan betapa kagetnya ia ketika mengetahui anaknya telah hilang. Penculiknya ternyata Ki Ampuh. Anak itu disembunyikan Ki Ampuh di dalam sebuah lubang pohon besar tak jauh dari tempat tinggal Embah Panasaran. Tetapi ketika ia kembali lagi untuk membunuh anak itu, ternyata sudah lenyap. Diselamatkan oleh Jalubuk yang kemudian menitipkan anak itu kepada Datuk Nan Kuniang. Oleh karena putri Erwin tidak sampai binasa, Jalubuk yang lembut hati mendamaikan anaknya dengan musuh bebuyutannya itu. Mengetahui hal ini, Embah Panasaran marah dan memukul Ki Ampuh sehingga muka muridnya itu hitam sebelah. Wanita sakti itu bertambah marah ketika mengetahui Ki Ampuh berniat menuntut ilmu yang benar-benar ampuh ke Sumatera bersama-sama Erwin dan Jalubuk. Ia mencoba merintanginya tetapi usahanya ini sia-sia. Akhirnya Erwin, Indah, Jalubuk dan Ki Ampuh berangkat ke Tapanuli Selatan. Di sana Ki Ampuh akan memperdalam ilmunya dan di sana pula Erwin akan memulai kembali hidup di desa. Sesungguhnya, setelah mengalami semua kejadian ini, Erwin berharap akan bisa menikmati hidupnya dengan tenang. Namun takdir yang dibawa oleh warisan yang diterimanya dari ayahnya, menentukan lain. Berbagai kejadian kemudian memaksanya untuk merantau lagi. Penulis. Untuk lebih mempermudah para pembaca mengikuti kisah, Manusia Harimau Merantau Lagi, ini, kami perkenalkan tokoh-tokoh yang memegang peranan penting dalam cerita, Manusia Harimau. Erwin, seorang pemuda ganteng yang oleh penentuan nasib terpaksa mewarisi seekor harimau piaraan ayahnya yang telah meninggal dunia di sebuah kampung kecil di Tapanuli Selatan, dekat perbatasan Minangkabau. Yang diwarisinya bukan hanya harimau, ia, sama seperti mendiang ayahnya, juga manusia harimau, yang dapat mengubah dirinya menjadi setengah harimau atau kadang-kadang berubah menjadi setengah harimau walaupun dia tidak menyukainya karena sedang berada di tengah halayak ramai. Jalubuk, ia mempunyai beberapa orang anak, tetapi hanya seorang laki-laki, yang tersulung bernama Erwin. Semasa hidupnya orang tua ini memelihara seekor harimau yang dapat disuruhnya apa saja selama ia memberinya makan sesuai dengan ketentuan bagi yang punya piaraan binatang buas. Harimau yang diwarisi oleh Jalubuk dari ayahnya Jaharangan atau Raja Tigor ini sebenarnya harimau biasa, tetapi sudah dilatih oleh pemeliharanya sehingga patuh kepada segala perintah sang majikan. Jalubuk hanya seorang dari sekian pemelihara harimau yang ada di Sumatera. Tetapi berbeda dari kebanyakan mereka yang hanya mempunyai piaraan, Jalubuk dengan sekitar 90 orang semacam dia, bisa pula mengubah diri menjadi setengah harimau. Malangnya, perubahan ini terjadi juga walau ia tidak menghendakinya. Piaraan dan kemalangan inilah yang diwariskannya kepada Erwin. Ki Ampuh, dukun sakti yang menyelewengkan ilmunya untuk mengeruk harta dunia. Tak segan-segan menyakiti bahkan membunuh orang dengan ilmu teluhnya, asalkan untuk itu ia memperoleh keuntungan. Embah Panasaran, wanita berilmu tinggi yang walaupun sudah berusia ratusan tahun tetapi tidak pernah tua dengan syarat harus selalu dipuasi nafsunya oleh pemuda-pemuda remaja, ia dan para pemuda yang menjadi muridnya tinggal di sebuah daerah di Cikotok, Banten. Kepadanyalah kemudian Ki Ampuh berguru untuk menaklukkan Erwin yang selalu dibantu oleh ayah, kakek dan kawan-kawan kakeknya. Sutan Tabiang Jurang, semasa hidupnya adalah harimau jadi-jadian yang tinggal di daerah Kerinci, Sumatera Barat. Arwahnya selalu ikut menyelamatkan Erwin dari berbagai bahaya karena ia adalah bekas sahabat kakek Erwin. Datuk Nan Kuniang, juga sahabat Raja Tigor, kakek Erwin. Semasa hidupnya menjadi dukun yang suka mengobati orang sakit.
Mayatnya yang bisa bangkit dari kuburan kemudian memberikan beberapa ilmu pengobatan dan penolak bala kepada Erwin untuk membantu Erwin melawan ilmu hitam Ki Ampuh. Indah Hayati, kawan sekerja Erwin di Jakarta, yang kemudian menjadi kekasih dan istrinya. Indah sangat dan tetap mencintai Erwin walaupun ia mengetahui Erwin adalah manusia harimau. Dari dialah Erwin memperoleh seorang anak perempuan yang diberi nama Indah Permata Erwinasari. Dendam Mbah Panasaran yang selalu yakin bahwa ia tak terkalahkan oleh manusia, setan atau jin manapun, membakar hati dan membuat wajah 300 tahunnya yang amat cantik itu memerah. Kemerah-merahan yang membuat dirinya justru tambah cantik, menarik dan seksi. Ia bertekad untuk membalas. Masa pembalasan pasti akan tiba. Ki Ampuh murid durhaka yang tak tahu diri itu mustahil akan menetap di Sumatera. Sebenarnya ia ingin membalas segera, tetapi dengan segala perhitungan, ia menganggap bahwa ketergesa-gesaan tidak bijaksana. 4 makhluk itu tak terkalahkan olehnya. Di Tapanuli sana entah ada berapa banyak jin dan jembalang serta manusia bukan harimau tulen, pun bukan semacam Jalubuk, Raja Tigor, Datuk Nan Kuniang dan Erwin. Bagi Mbah Panasaran, bertarung untuk menemui ajal adalah suatu kebodohan. Hanya orang kalap yang melakukan tindakan bodoh dan ia bukan wanita kalap. Sayang umurnya yang sudah melebihi 300 tahun kalau harus ditamatkan di Sumatera sana. Ia sudah memutuskan niat untuk membinasakan Ki Ampuh, Jalubuk, Raja Tigor, Sutan Tabiang Jurang dan Datuk Nan Kuniang. Untuk Erwin ia punya niat khusus, ia akan tundukkan laki-laki yang ganteng bukan sembarang ganteng itu. Ada laki-laki yang hanya ganteng di rupa tetapi potensi laki-lakinya hanya kelas murahan. Tidak ada arti. Ia telah pernah terbaring di samping Erwin, telah mencium bau tubuhnya, telah merasakan pelukannya, ia tahu bahwa dalam diri orang ini tersimpan suatu tenaga yang tak mudah dicari imbangannya dalam hal memberi kenikmatan dan kebahagiaan. Oh, si Indah Hayati celaka itu, betapa bahagia dia mempunyai suami semacam Erwin. Ia akan bertapa lagi, memanggil semua orang halus untuk mempertinggi ilmunya. Waktu berangkat meninggalkan Pulau Jawa, tahulah Ki Ampuh betapa hebat ilmu makhluk-makhluk dari Sumatera ini. Mereka bukan naik kapal laut atau udara. Pun tidak lenyap begitu saja lalu berada di Muara Sipongi kampung asli Raja Tigor dengan anak dan cucunya. Raja Tigor mencecahkan sebelah kakinya ke air laut di pantai barat Banten, yang diikuti oleh kerabat dan sahabatnya Ki Ampuh karena begitulah perintah Raja Tigor. Tengadahkan tangan kalian dan husyukkan pikiran, kata Raja Tigor lagi. Semua menurut. Dan harimau manusia itu memulai manterannya, cukup jelas terdengar dalam bahasa Tapanuli daerah Mandailing. Bahasa yang halus, memang berbeda dengan bahasa Tapanuli dari bagian utara. Di mana orang berkata seperti kasar tetapi kebanyakan berhati polos dan baik budi. Hai air laut yang merupakan bagian terbesar dari permukaan bumi, yang menghubungkan negara dengan negara dan manusia dengan sesamanya, yang memberi nafkah kepada ratusan juta insan di bumi, yang punya sifat baik dan ganas melebihi raksasa yang terganas. Kami anak manusia yang lemah, yang dapat kau telan dan hempaskan, kami mohon kemurahan hatimu untuk menyeberangkan kami, agar selamat ke Pantai Kerinci untuk berziarah, ke makam-makam para sahabat kami yang jadi-jadian, yang kini telah istirahat sebelum mencicipi kesenangan, selama mereka hidup di atas bumi. Raja Tigor mulai melangkah. Tak terpikir oleh akal memang. Berjalan di atas air. Bagaikan di atas tanah saja. Setelah masing-masing meninggalkan tepian 7 langkah, mereka hilang dari pandangan mata. Dan tak lama antaranya mereka telah berada di Pantai Kerinci Sumatera Barat. Di mana ini? Tanya Ki Ampuh. Di pulau asal kami, Sumatera. Berapa jauh dari tempat kita berangkat tadi? Kalau terbang dengan pesawat jet 1,5 jam, sahut Erwin. Mengapa kita bisa berjalan di atas air? Tanya Ki Ampuh lagi. Dalam api pun bisa kalau yang menguasai alam semesta ini mengizinkan. Ini yang dinamakan Tapanuli Selatan, tanya Ki Ampuh ingin tahu. Jalubuk tertawa. Tidak, ini daerah Kerinci yang memiliki harimau-harimau yang sewaktu-waktu menjelma dari manusia. Jadi-jadian namanya. Di Jawa juga ada. Berapa jauh lagi Mandailing dari sini? Tepatnya aku tidak tahu. Mungkin antara 700 sampai 800 kilometer. Sementara itu Raja Tigor meminta kepada anak, cucunya dan Ki Ampuh agar berdoa syukur.
Ucapan terima kasih kepada yang mempunyai alam dan terima kasih pula kepada sang lautan. Mereka menempuh pantai, lalu masuk ke hutan kemudian rimba raya, sehingga sampai di sebuah dusun, di mana boleh dikata hanya bahasa Minang yang dipergunakan. Mana dia harimau-harimau siluman itu? Tanya Ki Ampuh. Raja Tigor dan Jia Lubuk tertawa. Mereka tidak berkeliaran secara terbuka, tetapi mungkin ada di antara orang-orang yang kita jumpai. Jadi-jadian hanya berubah wujud manakala sang manusia menghendaki dan manakala keadaan membuat dia berubah di luar kehendaknya, kata Jia Lubuk. Ki Ampuh diam. Dia mengetahui banyak tentang ilmu-ilmu hitam, tetapi kampung ini sungguh suatu kawasan misterius di luar jangkauan hayalannya. Itu dia seorang? Ataukah seekor? Sesuka hatimulah mengatakannya, kata Raja Tigor. Dia tidak menunjuk tetapi dengan pandangan matanya, Ki Ampuh mengerti orang mana yang dimaksud Raja Tigor. Sama saja seperti orang biasa. Sepintas selalu begitu, bahkan kalau diamati betul-betul pun sama, kalau orang tidak tahu di mana letak kelainannya yang sangat minim, kata Erwin menyertai pembicaraan ketiga orang yang jauh lebih tua dari dirinya itu. Bagaimana membedakannya? Tanya Ki Ampuh. Antara lain di bawah hidungnya. Rata saja. Sedangkan manusia biasa tentu mempunyai semacam parit, walaupun tidak dalam. Kalau orangnya memelihara kumis tentu tak kelihatan, kata Ki Ampuh. Hanya itukah? Tidak. Ada lagi perbedaan lain. Sinar matanya. Di tengah-tengah bola matanya ada semacam warna, biasanya agak kekelabuan. Lalu pandangannya sayu. Dengan kesayuannya itu ia bisa memukau manusia biasa. Semacam hipnotisme. Kalau ia gunakan kekuatan gaibnya, orang yang dipandang tentu tunduk, tidak bisa menentang kekuatan mata sayu itu. Berapa banyak jadi-jadian semacam itu di Kerinci? Tanya Ki Ampuh. Tidak ada orang yang tahu berapa jumlah yang tepat. Raja Tigor yang sahabat Sultan Tabiang Jurang lalu menceritakan, bahwa manusia jadi-jadian yang kadangkala menjadi harimau juga tidak selalu berbuat jahat, tidak selalu haus darah. Makhluk yang punya nasib lain ini, bukan pemakan daging manusia atau hewan lainnya sebagai harimau biasa. Hanya sewaktu-waktu iblis di dalam dirinya minta darah, merasa dahaga. Dalam hal begitu, maka atas kehendaknya atau di luar keinginannya ia akan berubah wujud, menjadi harimau. Perubahan itu berlangsung perlahan. Tidak serta-merta. Kalau jadi-jadian sudah berubah jadi harimau, maka ia mungkin akan membunuh. Tidak selalu. Bukan untuk daging, tetapi semata-mata untuk darah dan kadang-kadang juga untuk isi perut korbannya. Yang paling disukai oleh harimau jadi-jadian ialah anak-anak kecil, terutama yang masih bayi. Ia akan menghisap habis darah sang bayi dan kadangkala disertai dengan mengeluarkan lalu memakan isi perutnya. Tetapi yang seringkali kejadian ia menghisap darah sampai kering dari tubuh sang korban, sehingga yang jadi mangsanya itu menjadi pucat dan dingin bagaikan es. Hanya bayi, tanya Ki Ampuh. Tidak, ada kalanya orang dewasa. Pernah juga jadi-jadian menerkam dan mengisap darah hewan, kerbau atau lembu. Aneh, kambing hampir tidak pernah terdengar jadi korban jadi-jadian, kata Raja Tigor. Apakah jadi-jadian punya kekuatan? Misalnya kebal, tanya Ki Ampuh. Kalau di samping jadi-jadian ia memang punya ilmu lain, ada juga yang kebal. Pandai bersilat, pandai mengobati. Tetapi kebanyakan hanya jadi-jadian biasa. Ki Ampuh kelihatan heran, tetapi tidak bertanya. Raja Tigor yang mengetahui bahwa ada yang kurang jelas bagi bekas musuh cucunya itu menerangkan bahwa jadi-jadian biasa akan mati kalau ia ditembak atau ditikam. Waktu dia sedang menjelma jadi harimau, tanya Ki Ampuh. Ya, walaupun ia sedang berubah wujud, ia akan mati, tetapi bangkainya akan berubah menjadi mayat manusia. Ki Ampuh mendengarkan dengan heran. Raja Tigor menceritakan, setelah jadi-jadian ditembak mati, dan jadi mayat manusia akan jelaslah bagi masyarakat siapa dia. Dan seluruh kampung bahkan negeri akan tahu, bahwa si Polan itu sebenarnya jadi-jadian. Raja Tigor yang sendirinya manusia harimau menceritakan, bahwa harimau jadi-jadian dalam keadaan sehari-hari sama saja dengan manusia lainnya. Yang bersawah mengerjakan sawahnya dan yang berdagang menguruskan barang perniagaannya. Tingkah lakunya dalam keadaan wajar juga sama dengan manusia lain. Tetapi manakala haus darah datang menggoda atau ada orang mati berdarah di kampungnya ia akan gelisah dan menunjukkan sifat-sifat yang aneh.
Umpamanya suka memandangi seseorang terutama anak yang masih bayi dengan selera yang mengamuk di dalam dada. Ia pun lalu memikirkan tipu muslihat bagaimana memperoleh mangsanya. Kalau ada bayi di dalam sebuah rumah, maka ia akan menunggu kesempatan untuk dapat mengisap darah sang bayi tanpa diketahui oleh yang empunya. Ia pun mungkin melakukan tipu muslihat dengan bantuan orang lain agar tuan atau nyonya rumah meninggalkan rumah tanpa membawa bayinya. Atau dengan kekuatan gaib dalam sinar sayu matanya. Kesempatan itu akan digunakan si harimau untuk mengisap darah bayi melalui urat lehernya. Dalam hal demikian makhluk itu tidak selalu berubah jadi harimau, hanya sifat kehausan darah harimau yang masuk ke dalam dirinya. Yang tinggal pada leher bayi atau korbannya pun hanya bekas gigitan gigi manusia biasa. Tetapi ada lagi nasib buruk lain yang dialami si jadi-jadian. Misalnya ia datang ke rumah seorang kenalan sebagai kawan atau tamu biasa. Tiba-tiba ia merasakan suatu pertanda bahwa ia akan berubah bentuk, ia harus buru-buru pergi dan menyembunyikan diri, agar keharimauannya dalam wujud tidak dilihat orang. Tetapi kadang-kadang ia tidak sempat pergi. Maka berubah menjadi harimaulah ia di rumah sahabat atau keluarganya itu. Dan kalau sampai terjadi begitu, maka tidak pula ia pasti ingin mengisap darah penghuni rumah. Bisa juga terjadi, badannya berubah tetapi pikiran manusianya tetap waras. Ia akan menangis bagaikan manusia dalam keadaan rupa dan perawakannya persis harimau liar itu. Dia benar-benar seperti harimau biasa. Bukan buntung sebagaimana halnya Sultan Tabiang Jurang yang sahabat Raja Tigor. Kalau pemilik rumah tahu sifat-sifat dan nasib jelek jadi-jadian, maka ia akan menghindar saja dan membiarkan harimau itu sampai menjadi manusia kembali. Tetapi kalau ia tidak tahu sifat-sifat jadi-jadian maka ia akan jatuh pingsan atau mati ketakutan di situ. Dan si jadi-jadian yang berpikir waras itu akan menangis bahkan meraung karena sesalnya. Kematian orang lain tanpa dimaksudnya. Hanya karena ia ditakdirkan punya nasib demikian. Bisa juga kejadian para tetangga minta bantuan orang bersenjata atau ramai-ramai membunuh manusia yang sedang berubah jadi harimau itu. Ia tahu bahwa ia akan dibunuh. Kalau ia enggan mati maka ia akan mohon-mohon ampun dengan suara dan bahasa manusia wajar, mengatakan bahwa dia hanya mengidap penyakit dan bahwa dia akan jadi manusia biasa kembali. Tetapi kalau ia memang sudah malu akan rahasia hidupnya yang terbongkar, maka direlakannya orang membunuh dia, dengan cara apa saja. Ditembak, dibacok atau dikeroyok beramai-ramai. Dan manakala sudah mati ia akan berubah bentuk seperti asalnya. Hebat negeri kalian ini, kata Ki Ampuh. Tidak lebih hebat daripada orang-orang berilmu di Jawa, jawab Jalubuk dan Raja Tigor. Kalian juga mempunyai orang-orang yang dikatakan siluman. Ular, kelabang, tikus, rusa, bahkan siluman babi. Ya, jawab Ki Ampuh. Orang-orang berilmu tinggi di Sumatera ini mengakui kehebatan rekan-rekan mereka dari lain pulau. Dan dia merasakan keramah tamahan ketiga orang yang seketurunan itu. Apakah kita jalan kaki ke kampung kalian? Tanya Ki Ampuh. Nanti kita naik bis atau mobil pengangkut barang, kata Jalubuk. Makhluk-makhluk yang sebenarnya sudah mati dan menjelma lagi karena kekuatan ilmu dan sumpahnya akan satu kendaraan dengan manusia-manusia normal. Mendengar akan berjalan kaki dan naik bis ke Muara Sipongi di Tapanuli Selatan, Ki Ampuh tidak bisa menahan diri dari bertanya, mengapa mereka tidak dengan kekuatan gaib saja ke tempat itu. Berkata Raja Tigor, tidak ada yang diburu, Ki Ampuh. Kami di sini menganut kebiasaan untuk tidak selalu mengambil jalan mudah, mentang-mentang kita punya kemampuan untuk itu. Nanti jadi kebiasaan dan terkejut apabila mengalami keadaan yang berat dan sulit. Ini bukannya alon-alon asal kelakon yang selalu kalian praktikkan atau rajin bibirkan di Jawa. Kami melakukannya untuk melatih diri, dan sekaligus menguatkan mental kami. Aneh orang pandai di Sumatera ini, pikir Ki Ampuh. Memang tiap orang dari daerah yang berlainan selalu lain pula cara berpikir dan berbuatnya. Begitulah mereka menempuh hutan, menyeberang sungai dan mendaki nuruni perbukitan, sehingga sampai pada suatu hutan yang seluruhnya terdiri atas jenis pohon yang biasa disebut orang sana batang piganta. Tak tahu saya nama Indonesia atau Latinnya. Bedanya dengan pepohonan lain, piganta ini merah batangnya dan hijau kuning daun-daunnya. Ki Ampuh mengatakan bahwa pohon yang begitu tak pernah dilihat atau didengarnya di Jawa. Banyak kelebihan kalian dalam hal kayu-kayuan, kata Ki Ampuh yang kian menyesuaikan diri dengan orang-orang yang tadinya begitu dibenci dan hendak dibinasakannya.
Tidak. Mungkin kalian yang punya banyak kelebihan, sahut Jia Lubuk. Kalian di Jawa punya batang lengkeng dengan buahnya yang manis. Kami tidak punya. Kalian punya banyak batang jati yang begitu bermutu dan mahal harganya. Kami hanya sedikit. Kalian punya rambutan rapiah, punya salak condet yang manis. Kami hanya punya salak sidempuan, kebanyakan kelat. Ki Ampuh tambah kagum dengan kerendahan hati orang yang jelas telah memperlihatkan kelebihan ilmunya dalam sekian banyak pertemuan dan pertarungan. Betul juga kata pepatah, bagaikan batang padi, kian berisi kian runduk. Yang besar dan berisik suaranya hanyalah tong kosong jua. Aku akan meniru falsafah hidup dan cara berpikir kalian, kata Ki Ampuh. Kami akan meniru ketabahan hatimu Ki Ampuh. Kemanapun mau pergi untuk mempelajari ilmu yang lebih tinggi. Berpikir Ki Ampuh bahwa kawan-kawannya ini tak mau kalah di medan tempur tetapi juga tidak mau kalah dalam hal kerendahan hati. Tempat apa hutan yang aneh ini? Tanya Ki Ampuh. Di sini mengubur diri 7 manusia jadi-jadian, kesemuanya harimau, jawab Raja Tigor. Mendengar ini Erwin juga amat tertarik. Dia pun baru kali ini ke Kerinci dan melihat hutan yang begitu batang dan warna daunnya. Mengubur diri katamu? Tanya Ki Ampuh. Ya, mengubur diri. Jadi, bukan dikuburkan? Kau bijaksana dan teliti. Ada juga kebenaran istilah dikuburkan, jawab Raja Tigor. Tetapi hanya untuk yang seorang atau seekor. Raja Tigor lalu menceritakan, bahwa ketujuh orang ini satu keluarga, tegasnya semua beradik kakak dari satu ibu dan satu ayah, 5 laki-laki dan 2 wanita. Yang tertua, wanita, namanya Siti Nurjanah. Kalau tidak keliru perempuan ini meninggal pada tahun 1873. Ia seorang wanita jadi-jadian, konon dalam hidupnya telah membunuh tak kurang dari 12 bayi. Tiap habis membunuh dan mengisap darahnya ia menangis dan memohon agar dibebaskan dari penderitaan itu. Tetapi sudah begitulah penentuan, tiap insan boleh saja memohon apapun tetapi tidaklah pasti akan dipenuhi atau terpenuhi, ia mati dalam usia 81 tahun. Semua saudaranya mengelilingi tempatnya berbaring karena ia hendak pindah ke dunia lain. Semua saudaranya yang juga jadi-jadian seperti dia menundukkan kepala untuk mendengar amanatnya. Aku akan bebas sudah, kata Siti Nurjanah. Ia coba senyum tetapi tidak kuasa karena ia teringat pada sekian nyawa yang sudah direnggutnya di luar keinginannya. Bayi-bayi lagi. Makhluk-makhluk yang belum mencatat dosa apapun di dalam kehidupan mereka. Bahkan belum mengenal apa dan bagaimana dunia ini sebenarnya. Mukanya penuh keriput. Pada saat menjelang akhir hayatnya itu, di tengah saudara-saudaranya yang 6, ia masih juga merasakan kedatangan apa yang ditakutinya, akan menjadi harimau. Tak terlawan olehku, Dik, kata Siti Nurjanah. Air mata mengalir melalui keriput-keriputnya bagaikan menganak sungai. Maka berubahlah ia, si wanita tua 81 tahun. Dimulai dari tangan, kaki, lalu ke wajahnya. Dan terbaringlah Nurjanah dalam bentuk harimaunya di kasur tipis itu. Ia rasakan bahwa ia dahaga, teramat dahaga dan keinginannya hanya satu, darah. Aku sudah tak kuat berdiri Dik, tetapi aku membutuhkannya. Minum terakhir sebelum aku pergi untuk selamanya, katanya. Semua saudaranya terharu, tapi tak ada seorang pun yang beranjak dari duduknya. Bertanya Nurjanah, sampai hati kalian melepas aku dalam keadaan dahaga dan tiada lagi kesempatan bagiku untuk minum di dunia ini. Adik Nurjanah yang bungsu, yang berumur 66 tahun akhirnya buka suara, aku akan mencarikannya. Cepatlah, Dik, nanti kau terlambat. Aku sudah sangat dekat dengan kematian. Aku mau dari yang laki-laki, kata Nurjanah. Jelas bagi si bungsu yang bernama Kelek, bahwa kakaknya meminta darah bayi laki-laki. Hanya satu cara untuk memenuhi permintaan kakak yang terakhir. Mencari dan membawa pulang bayi laki-laki. Bayi itu dicurinya dari sebuah pondok di tengah sawah, di mana seorang ibu meninggalkan anaknya tidur di sebuah ayunan dari kain. Nurjanah yang sedang mengharimau dan dihantui iblis tidak bisa menahan diri. Gigi-giginya ditanamkan ke leher bayi. Darah muncrat disertai tangis menyayat hati. Nurjanah mati bersama kematian sang bayi. Kematian Nurjanah dirahasiakan adik-adiknya. Pada malam hari mereka usung mayat yang telah berbentuk manusia dengan bayi di dalam gigitannya itu jauh ke dalam hutan. Jadi-jadian dan korbannya mereka kuburkan dalam satu lubang.
Setelah kematian Nurjana, adik-adiknya pun menyusul. Biasa, tiap orang hidup pada suatu hari akan mati. Pun hewan begitu. Anehnya keenam saudaranya mati secara berurut mulai dari adik tertua Nurjana, adiknya yang nomor 2 sampai akhirnya adiknya yang bungsu si Kelek pun meninggal pada tahun 1892. Mereka punah tanpa meninggalkan keturunan, karena tak ada seorang pun di antara mereka yang pernah menikah. Tentang hal ini penulis tidak berani memberi kepastian mengapa mereka tidak ada yang sampai berumah tangga. Yang paling aneh bagi penduduk di sana ialah hilangnya satu persatu keluarga Nurjana tanpa pernah mendengar kematian atau kuburan mereka. Yang dikuburkan di antara ketujuh keluarga jadi-jadian itu hanya Nurjana. Saudara-saudaranya semua pergi ke kuburan kakaknya ketika merasa hidup mereka akan berakhir. Sebelum mati menggali lubang sendiri, masuk ke dalamnya menunggu kedatangan si pencabut nyawa. Tidak ada yang menimbuni dengan tanah. Daging mayat hancur mengikuti perjalanan waktu oleh terik matahari atau genangan air hujan. Dan akhirnya tertutup juga oleh lumpur dan kayu-kayuan. Setelah menceritakan semua itu, Raja Tigor berkata, jadi ketujuh-tujuhnya mereka dikubur dan menguburkan diri di sini. Kayu seperti ini tidak ada di tempat lain. Tak ada tukang penebang kayu yang berani menyentuhnya, dekat saja mereka tak berani. Dan apa yang diceritakan Raja Tigor memang benar. Tiap orang kampung atau penebang kayu yang sampai ke sana merasa panas, bagaikan di sana ada api besar menyala-nyala. Tetapi oleh mantra Raja Tigor dan Jia Lubuk mereka tidak merasakan hawa panas itu. Kita ziarahi mereka yang bernasib malang, kata Raja Tigor. Ya, nasib mereka semalang nasib kami, kata Jia Lubuk. Erwin terharu, karena ia pun mempunyai penentuan seperti ayah dan kakeknya. Masih juga kau mau menuntut ilmu di kampung kami? Tanya Raja Tigor kepada Ki Ampuh. Mengapa kau tanya begitu? Mungkin kau juga harus disumpah untuk menjadi manusia harimau atau jadi-jadian seperti mereka yang mengubur diri di sini, kata Jia Lubuk. Untuk ketinggian ilmu, sumpah apapun aku mau, kata Ki Ampuh yang masih saja seperti dulu, bicara atau menjawab tanpa berpikir. Walaupun semuanya ada 7 kuburan, namun hanya ada satu batu nisan dari batu biasa, lonjong agak panjang. Yang 6 tidak bernisan karena mengubur diri sendiri. Tetapi di bawah pohon piganta itu anehnya ada 6 pohon bunga raya, semuanya berkembang merah. Tidak dapat dijelaskan mengapa demikian. Kata Raja Tigor, batu nisan dan ke-6 pohon bunga raya inilah tanda kuburan Nurjana dan saudara-saudaranya. Berkata Raja Tigor, kawan-kawan, kami datang ziarah. Rasanya kita ini masih bersaudara, walaupun tidak seibu dan seayah. Kita senasib, tidak pernah mencicipi ketenangan sejati di dalam hidup. Karena kita lain daripada mereka yang ditakdirkan jadi manusia wajar. Bukan harimau, bukan jadi-jadian. Kami ingin mendapat apa yang kalian bisa berikan kepada kami. Tiada jawaban apapun. Tetapi daun-daun bagaikan saling bergeser lalu bertiup angin sejuk dan lembut. Kemudian terdengar suara itu. Tenang, jelas. Sudah 3 kali kau datang menziarahi kami Raja Tigor. Kali ini beramai-ramai. Kami merasa bahagia, karena ada juga orang mengenang kami. Tetapi sayang, tidak ada satu apapun yang dapat kami berikan, karena kami tidak pernah mempunyai apa-apa. Namun demikian, kami menasihatimu, anak dan cucumu agar berhati-hati di dalam menempuh hidup. Sebagian terbesar manusia mempunyai sifat lancung. Ada kawan menggunting dalam lipatan. Ada senjata pemberian yang memakan orang yang memberi. Semua penziarah menganggap nasihat itu sesuatu yang wajar. Tak terlintas pikiran lain daripada itu. Setelah mengucapkan terima kasih dan selamat tinggal mereka meneruskan perjalanan. Masih berjalan kaki sehingga sampai ke suatu desa dari mana mereka bisa berkuda ke pinggir jalan raya untuk mendapatkan bis. Dan mereka yang punya piaraan harimau serta bisa berubah atau mengubah diri menjadi harimau kini bersama manusia lainnya dalam sebuah kendaraan. Dalam hati ketiga makhluk itu berdoa agar janganlah sampai terjadi sesuatu sehingga bis sampai di kota Padang. Tetapi di pertengahan perjalanan Erwin toh merasa gelisah. Seorang wanita muda penumpang bis itu selalu memandangi dia, bagaikan menyelidiki. Erwin coba mengingat-ingat apakah orang ini temannya sekolah dulu atau tetangga di kampung. Tidak, ia tidak mengenalnya. Erwin juga merasa suatu perubahan menyelinap ke dalam dirinya. Dia jadi sangat takut,
apakah ia akan menjadi harimau di tengah orang banyak dalam kendaraan itu. Kalau ini sampai terjadi, pasti satu bis panik dan bis akan masuk jurang karena supir pun tentu akan terkejut serta ketakutan. Dalam hal yang demikian maka berpuluh-puluh orang akan mati. Erwin berbisik pada ayahnya, "Ayah, aku takut." "Hus, nanti didengar orang," kata Jia Lubuk. "Tetapi ada pertanda." "Mohonlah dengan husuk. Ini di dalam bis." Erwin memohon dengan sebulat hati dan harapan. Perasaan yang menakutkan itu melenyap. Tak ada seorang pun penumpang bis yang normal, termasuk Ki Ampuh mengetahui apa yang nyaris terjadi. Kalau sampai kejadian mungkin Ki Ampuh juga akan mati di jurang-jurang daerah Kerinci. Biarlah maksudnya untuk mempertinggi ilmu gaib di Sumatera. Di mana bis berhenti untuk memberi kesempatan makan pada para penumpang, keempat orang itu ikut juga makan. Akhirnya bis masuk kota Padang dengan tiada kejadian yang tak diharap. Bedanya antara penumpang-penumpang biasa dengan ketiga manusia harimau itu ialah mereka tidak merasa lelah sedikit pun sedangkan penumpang lain benar-benar keletihan. Tetapi tanpa diduga, Raja Tigor, Jia Lubuk, Erwin, bahkan Ki Ampuh terkejut, bagaikan tidak percaya akan apa yang mereka lihat. Di sana berdiri dan mengulurkan tangan seorang manusia yang telah tiada dan dikuburkan di Kebayoran Lama Jakarta, Datuk Nan Kuniang, si mayat yang bisa bangkit dari kuburnya dan pernah menyelamatkan keluarga Erwin dengan tanah kuburan ketika mereka mau dibinasakan oleh tikus siluman yang tak lain dari Ki Ampuh. Bagaimana bisa begitu, Datuk Nan Kuniang telah lebih dulu sampai. "Ini negeriku, aku akan menemani kalian," kata Datuk Nan Kuniang. "Di sini banyak orang pandai. Kalau ada di antara mereka tahu siapa kita ini, kita bisa ditelanjangi." Tetapi menjelang kota kecil Panti, bis terbatuk-batuk, lalu mogok. Gangguan itu datangnya begitu tiba-tiba, kalau diperhatikan bahwa sejak dari Padang kendaraan itu berjalan lancar. Supir pun merasa heran. Kenek segera membuka kap mesin. Supir memeriksa apa gerangan yang menyala. Tak bersua. Hari sudah senja kala itu. Supir dan Kenek cukup tahu daerah di sana. Daerah yang mempunyai banyak cerita dan meminta beberapa banyak korban. Tidak sekaligus. Satu demi satu. Ada manusia, ada kerbau dan sapi. Kambing lebih banyak lagi. Manusia dan hewan yang dilalap oleh harimau. Rimba Panti sejak dulu terkenal dengan harimau yang sewaktu-waktu masih mengganas. Bukan kisah tentang jadi-jadian atau manusia harimau, meskipun yang demikian ada juga satu dua di daerah itu. Yang jadi bahan cerita dalam harimau biasa, yang masih berkeliaran di rimba. Ganas, jarang memberi ampun. Bukan hanya penduduk desa-desa sekitar, tetapi sopir dan pembantu sopir mobil atau bis pun sudah ada yang diterkam dan diseret ke dalam hutan. Sesekali penumpang kendaraan yang lalu di sana melihat binatang buas itu menyeberangi jalan. Ada yang tunggal, ada yang dengan anak-anaknya. Yang tersebut belakangan ini selalu lebih ganas. "Perasaanku tidak enak, Bir," kata sopir kepada Keneknya. "Jangan udah berkata begitu. Aku jadi lebih takut." "Aku pun merasa kurang tenang," jawab Zubir, si Kenek yang memanggil sopir dengan udah, artinya kakak atau abang. "Kau juga?" Sunyi sekali, bunyi jengkerik pun tak ada. "Barangkali beliau ada di dekat-dekat sini," jawab Zubir. Ia mengatakan, beliau, dengan maksud sang harimau. Tidak berani mengatakan, dia, atau, harimau. Konon pantang, sebab binatang yang biasa juga dinamakan raja hutan itu akan marah, ia ingin dipanggil, Datuk, atau, Nenek. Di antara semua makhluk Allah, manusialah yang paling tinggi martabatnya karena ia mempunyai akal. Tahu berpakaian, bersopan santun, pintar hampir segala-galanya. Tetapi di kalangan harimau, mereka merasa merekalah yang punya martabat lebih. Ditakuti oleh binatang mana saja. Ditakuti pula oleh manusia. Kemudian ada beberapa penumpang turun mau buang air kecil. "Lekas naik kembali kalau sudah selesai," kata sopir itu yang bernama Adam. "Mengapa?" tanya seorang penumpang. "Mobil pun belum bisa jalan." "Cuma kerusakan kecil, sebentar lagi kita berangkat," kata Adam yang tidak mau menceritakan apa yang dikhawatirkannya. Hanya beberapa penumpang yang mengenal Rimba Panti yang tahu bahwa daerah itu daerah angker. Adam berkata, "Kerusakan kecil, padahal entah apa yang rusak ia belum tahu. Yang jelas mesin tidak dapat dihidupkan."
Raja Tigor, Jalubuk dan Erwin gelisah. Manusia harimau memang selalu gelisah manakala di sekitar mereka ada, apalagi banyak harimau. Mereka dapat merasakan itu. Kemudian kesepian dipecahkan oleh jerit beberapa kera, mungkin hanya puluhan meter dari pinggir jalan tempat bis itu mogok. Keriuhan yang demikian di antara kera hanya bisa terjadi kalau mereka berkelahi atau melihat sesuatu yang menakutkan mereka. Ular besar, harimau akar, harimau kumbang ataupun harimau belang. Adam dan Zubir tambah takut. Ini suatu pertanda buruk. Kemudian terdengar kenyataan itu melalui suaranya. Suatu auman singkat tetapi kuat. Zubir dan Adam merasa tubuh dan seluruh sendi anggotanya gemetar. Masuklah kalian, teriak seorang penumpang yang duduk di bangku sebelah sopir. Gemetaran dan dengan wajah pucat, mujur Zubir dan Adam masih dapat masuk ke dalam mobil. Jendela-jendela mobil ditutup. Kini semua penumpang tahu apa yang mengancam mereka. Ada harimau atau mungkin sekawanan raja hutan mengancam keselamatan mereka. Mana mesin bis pula mengulah. Penumpang panik dan ada yang bertanya apakah harimau itu mau mengganggu dengan memukul kaca mobil atau jendela. Jangan bertanya begitu, jawab seseorang. Nanti beliau murka, mengatakan marah pun harus dengan murka bagaikan tutur bagi raja-raja. Dalam kesamaran senja itu penumpang melihat sang raja hutan, lebih besar daripada anak lembu, keluar dari semak belukar di muka mobil lalu duduk di tengah jalan. Sungguh besar binatang ini, mungkin pun sudah agak lanjut usia. Di bawah kepalanya tumbuh janggut yang agak panjang. Ia duduk di sana memandang tenang ke arah mobil. Tidak ada tanda-tanda dia mau menerkam. Namun begitu tidak ada penumpang yang tidak takut, kecuali ketiga manusia harimau dan Datuk Nan Kunyang yang berada di antara mereka. Raja Tigor berbisik pada anaknya. Erwin merasa gelisah. Dia belum punya pengalaman dan pengetahuan sebanyak Ompung dan ayahnya yang sebenarnya hanya menjelma kembali dari kubur. Dalam kesamaran senja itu penumpang melihat sang raja hutan, lebih besar daripada anak lembu, keluar dari semak belukar di muka mobil lalu duduk di tengah jalan. Sungguh besar binatang ini, mungkin pun sudah agak lanjut usia. Di bawah kepalanya tumbuh janggut yang agak panjang. Semua mengharap hendaknya ada kendaraan lain lewat atau datang dari jurusan kota Nopan agar mereka punya kawan. Tetapi harapan ini tidak terkabul. Bahkan yang tidak diharap yang terjadi. Harimau yang seekor menjadi dua kemudian 3 ekor. Dua kawannya telah keluar pula dari rimba dan turut duduk di sana. Penumpang tambah takut, macam-macam terpikir di dalam benak. Apakah ada di antara mereka yang punya kesalahan besar dan dikehendaki oleh Raja Hutan? Misalnya menangkap anak harimau atau ada pemburu harimau di antara mereka. Ataukah ada di antara mereka yang takabur? Ada pula penumpang yang membaca-baca mantera agar harimau-harimau itu menghindar. Tetapi andai kata pun menghindar, bis toh sedang mogok. Apa akal sekarang, sopir? Tanya seseorang. Pengemudi mobil itu tidak menjawab. Dalam keadaan begini bertanya. Apa akal? Dia bukan pawang harimau, dia hanya sopir. Oleh karenanya dia diam saja, bahkan jengkel, seolah-olah dia pula yang harus tahu bagaimana keluar dari bahaya ini. Biarlah kami turun di sini, kata Raja Tigor tiba-tiba. Ada penumpang yang terkejut mendengar keinginannya. Ada yang curiga. Mengapa pula dia mau turun? Jangan angku, kata seorang penumpang yang tidak punya prasangka buruk. Beliau-beliau tidak akan membiarkan angku berlalu. Biarlah, nyawa di tangan Tuhan. Kampung sahabat kami sudah dekat benar dari sini, jawab Raja Tigor. Jangan, lebih baik menanti sampai ada bantuan. Barangkali ada polisi atau tentara lewat. Biar mereka menghalau binatang-binatang itu, kata seorang penumpang yang tidak tahu bagaimana caranya bicara mengenai harimau. Apalagi sedang menghadang. Ketiga harimau itu menggeram. Orang yang bicara terkencing di celananya. Tetapi dia tidak hanya sendirian. Masih ada beberapa orang lain yang turut terkencing karena ketakutan. Raja Tigor sudah bangkit dari bangku tempatnya duduk, diikuti oleh Datuk Nan Kunyang, Jalubuk dan Erwin. Juga Ki Ampuh, yang diberi isyarat oleh Raja Tigor agar turun. Semua penumpang heran dan ketakutan. Mereka akan mempersaksikan pembantaian oleh hewan atau manusia. Raja Tigor, anak, cucu dan sahabatnya beserta Ki Ampuh telah turun.
Penumpang yang dengan tegang menantikan apa yang akan terjadi, kini tambah heran. Ketiga raja hutan itu tidak beranjak dari tempat mereka duduk. Kelima orang atau makhluk itu berjalan meninggalkan bis, tidak ke arah ketiga harimau, tetapi ke jurusan belakang. Tak lama kemudian ketiga harimau itu bergerak, santai-santai saja mengikuti penumpang-penumpang bis yang turun tadi. Aneh, kata seseorang. Mereka tentu berisi, jawab seorang lain. Mengapa mereka tidak diterkam, tanya yang lain. Mungkin masih ada hubungan keluarga di antara mereka, jawab yang lain lagi. Rupanya keempat penumpang itu ingin menyelamatkan kita, kata Sultan Mangkuto. Apakah nanti mereka akan dimakan, tanya seorang wanita. Mereka ingin melihat kelanjutannya, hanya beberapa orang dapat melihat melalui kaca belakang. Membuka jendela dan mengeluarkan kepala mereka belum berani. Dari kaca belakang mereka melihat kelima penumpang tadi kian menjauh, sementara ketiga raja hutan tetap mengikuti dengan santai. Apakah kita bisa berangkat, tanya Sultan Mangkuto. Saya belum berani memeriksa mesin itu lagi, jawab Adam. Cobalah hidupkan. Sultan Mangkuto menganjurkan. Entah apa yang mendorong dia berkata begitu. Ya, cobalah, kata beberapa penumpang yang ingin cepat-cepat berangkat meninggalkan tempat angker dan nampaknya penuh rahasia itu. Adam mencoba dan sungguh heran, mesin hidup kembali. Adam memasukkan gigi dan bergerak dengan hati belum sepenuhnya tentram, tetapi ia gembira di samping heran akan kejadian yang ia tidak bisa mengerti itu. Para penumpang saling pandang. Tidak ada yang berani bicara, takut salah ngomong sekarang. Yang turun tadi tentu bukan manusia biasa seperti mereka. Sementara bis meluncur laju ke arah Tapanuli untuk seterusnya ke Medan, kelima pendatang dari Jawa itu berhenti setelah lebih dulu masuk ke belukar di pinggir jalan. Mereka menanti di sana, mau tahu apa kehendak ketiga raja hutan yang menghadang dan kini mengikuti. Di luar perkiraan ketiga manusia harimau dan Ki Ampuh, beberapa meter di hadapan mereka ketiga harimau itu merendahkan kaki depan lalu seperti membuat sembah. Apa kehendak kalian? Tanya Raja Tigor. Mengapa mengganggu perjalanan orang-orang yang tidak berdosa itu? Ketiga binatang buas itu tidak menjawab, karena mereka tidak dapat berkata-kata. Datuk Nan Kuniang mengerutkan dahi, pandangannya menembus kepada ketiga raja hutan membaca apa yang mereka maksud dan pikirkan. Mereka mohon bantuan, kata Datuk Nan Kuniang. Bantuan bagaimana? Tanya Raja Tigor. Katakanlah apa kesulitan kalian, kata Datuk Nan Kuniang. Barangkali tuan kalian ini bisa menolong. Tampak ketiga binatang itu terharu dan menangis. Kata Datuk Nan Kuniang, mereka bingung dengan tindakan beberapa pemburu dan dua orang lain bersenjata yang selalu memburu mereka. Jumlah mereka kian berkurang. Mereka khawatir akan punah sama sekali. Mayat yang bangkit dari kuburnya itu kemudian memandangi ketiga raja hutan itu lalu berkata, mereka bisa mengerti kalau mereka yang bersalah diburu dan dibunuh, misalnya yang membunuh orang atau ternak. Tetapi para pemburu bukan mencari si berdosa melainkan membunuh harimau mana saja yang mereka bisa temukan. Mereka anggap perbuatan itu kejam, sadis. Mereka merasa berhak hidup di daerah mereka sendiri. Mereka juga makhluk Tuhan dan hidup di atas bumi kepunyaan Tuhan. Apalagi mereka pikir atau hendak katakan, tanya Raja Tigor. Mereka mengetahui dari naluri, bahwa di dalam bis tadi ada manusia-manusia khusus yang masih punya hubungan keluarga dengan harimau dan dapat menyelamatkan atau setidaknya meringankan penderitaan mereka. Itulah maka mereka ingin menghadap dan atas kekuatan gaib raja mereka yang sudah tidak kuat berjalan, bis ini dihentikan. Tidak ada niat mengganggu penumpang manapun, kata Datuk Nan Kuniang menerjemahkan apa yang tersirat di dalam benak binatang-binatang itu. Raja Tigor dan Jalubuk berjanji akan membantu. Tak lama setelah ia mengucapkan janji terasa oleh kedua manusia harimau ini bahwa ada bahaya mendatang bagi mereka semua. Manusia bersenjatakan senapan, yang selalu memburu harimau untuk menyenangkan hati sambil mengambil kulit binatang yang cukup berharga itu. Kau rasakan? Tanya Raja Tigor kepada anaknya. Jalubuk mengangguk. Mereka akan menembak kita juga, katanya. Sebuah mobil Toyota hardtop datang dari jurusan Bukit Tinggi. Di dalam ada 3 insan bersenjata api, seorang pawang dan pengemudi. Berkata sang pawang yang sudah banyak pengalaman dalam memukau dan melumpuhkan harimau, saya merasa bahwa kita sudah dekat dengan mereka. Setidak-tidaknya di dekat sini tentu ada harimau.
Bagaimana kalau kita berhenti? Siapa tahu ada rezeki. Ketiga pemburu setuju. Seorang Indonesia, seorang Cina dan seorang Belanda. Jeep dihentikan, tidak berapa jauh dari bis mogok belum lama berselang. Sopir disuruh menunggu saja di dalam mobil, sementara ketiga pemburu dan pawang turun. Saya telah mencium bau mereka, kata pawang. Agak banyak, lalu ia diam. Pawang itu bagaikan berpikir karena terasa olehnya sesuatu yang tidak wajar. Ada apa? Tanya si Indonesia bernama Bob. Si Cina yang dipanggil dengan Liong juga bertanya. Hanya Belanda tidak 100% bernama Ruiter yang diam saja. Ah, tidak ada apa-apa, jawab si pawang menenangkan para pembayar upahnya sambil menutupi ketidakpastiannya mengenai firasat yang didapatnya. Saya tidak mendengar apa-apa, kata Liong. Tetapi mereka ada, pasti lebih dari satu, jawab pawang yang di kampungnya dijuluki Pandeka. Memang tepat, selain daripada pawang ia juga pandai silat atau dikatakan juga pendekar, yang di negeri tak suka, itu dinamakan Pandeka. Ada bahaya mengintai kita, kata Raja Tigor. Aku pun merasakannya ayah, jawab Jalubuk lagi. Ketiga harimau yang bersama mereka juga mulai gelisah. Tetapi tidak berbuat sesuatu, karena yang jauh lebih pintar dan sakti pun tidak memerintahkan apa-apa. Barangkali inilah pemburu-pemburu yang sangat mereka takuti, kata Raja Tigor. Jalubuk menoleh, kian waspada. Menyingkirlah kalian, perintah Raja Tigor kepada ketiga harimau itu dengan bahasa mereka. Sebagaimana datang tadi, kini pun ketiga binatang itu memberi sembah lalu masuk ke hutan, tetapi pada suatu tempat berhenti. Mereka saling pandang, mau tahu juga apa selanjutnya yang akan terjadi. Tiga manusia harimau, sesosok mayat yang bangkit dari kubur dan Ki Ampuh yang punya ilmu lumayan tinggi berbincang-bincang sebentar menentukan apa yang akan mereka lakukan. Akhirnya diambil keputusan. Erwin, Ki Ampuh dan Datuk Nan Kunyang tetap di tempat menantikan perkembangan. Yang keluar dan akan menghadapi para pemburu hanyalah Raja Tigor dengan anaknya Jalubuk. Ayah dan anak keluar dalam bentuk manusia. Seorang tua renta yang jelek rupa dan seorang tua pula bermisai putih, gagah kelihatannya. Jalubuk yang gagah dan amat ganteng. Walaupun hanya seorang kampung di masa hidupnya, segera melihat empat orang berembuk tak jauh dari sebuah Toyota hardtop. Oleh kekuatan firasat juga, maka Pandeka yang lebih dulu melihat kedatangan mereka. Wah, berani mereka ini, kata Pandeka kepada ketiga pemburu. Telah hampir malam mereka masih ada di sini. Tentunya orang-orang kampung dekat sini. Assalamualaikum, tegur Pandeka. Raja Tigor dan Jalubuk menjawab lalu bertanya, bapak-bapak sedang berburu? Begitulah maksud kami, jawab si pawang. Inyek-inyek tentu orang Siko. Iyo, jawab Raja Tigor. Kampuang kami dakek di Siko. Kaasinggah bapak-bapak daalu? Tarimo kasih, biarlah lain kali sajo, kata pawang. Al selalu bapak-bapak baburu ke Arimboko? Acok juo, kata pawang, lalu ia menceritakan bahwa mereka telah berhasil membunuh 8 ekor dan menangkap hidup 2 ekor anak harimau. Jalubuk mengatakan bahwa kalau begitu harimau di situ lama-lama akan habis punah. Oleh Liong yang mengerti dan dapat pula berbahasa Minang dijawab bahwa binatang itu toh tidak ada gunanya. Paling-paling membunuh ternak atau manusia. Hanya membawa kerugian bagi orang kampung, ia pun menerangkan bahwa harimau yang ditembak bisa dikuliti dengan rapi lalu diisi lagi sehingga jadi harimau pajangan. Harganya mahal, sekarang bisa jutaan seekor. Atau kulitnya itu dibikin jadi tas untuk pakaian orang-orang kaya. Memang nasib harimau yang sial sama saja dengan buaya atau ular besar. Dibunuh manusia lalu dijadikan uang. Ironis sekali, kematian satu makhluk bisa memberi keuntungan bagi makhluk lain yang dinamakan manusia. Dalam bahasa Minang, pawang bertanya, Buliah Ambo Batanyo. Raja Tigor mempersilakan, mau menanyakan apa? Pawang itu bertanya, apakah di kampung-kampung situ ada jadi-jadian, harimau piaraan atau manusia harimau? Indah jaleh di kami, jawab Raja Tigor mengatakan bahwa kurang jelas bagi mereka apakah ada makhluk-makhluk yang ditanyakan pawang itu di sana. Pawang harimau lalu mengatakan bahwa ia mendapat firasat tentang sedang ada beberapa ekor harimau di dekat-dekat situ. Tetapi ia juga menduga bahwa di kawasan situ ada jadi-jadian atau harimau piaraan. Entahlah, kata Raja Tigor. Bapak tentu orang hebat.
Kedua manusia harimau lalu mohon diri. Si Belanda dan Cina masuk ke dalam belukar sebelah kiri, di bagian ketiga harimau tadi bersembunyi. Bob dan Pawang masuk ke hutan sebelah kanan setelah lebih dulu menentukan jam berapa akan kembali ke mobil untuk berkumpul dengan kedua kawan mereka, Ruiter dan Liong. Tetapi tak lama kemudian, Raja Tigor dan Jia Lubuk kembali. Kini dalam bentuk berbadan harimau dan bermuka manusia. Langsung ke mobil, di mana sopir sedang mengisap rokok, ia tidak terlalu takut, walaupun waspada. Selama beberapa kali membawa majikannya ke sana belum pernah mendapat kecelakaan atau bencana apapun. Tiba-tiba terdengar olehnya beberapa gedoran atas mobilnya, ia terkejut. Tidak kelihatan apa-apa. Mungkin hanya hayalan. Kemudian terdengar lagi gedoran itu. Masa ia hayalan datang berulang? Kini ia mulai takut. Tetapi keadaan senyap kembali. Untuk tak lama kemudian mobilnya digedor lagi, kini lebih banyak dan lebih keras dari tadi. Lalu suara menggeram. Kalau hari tidak gelap tentu tampak bahwa sopir itu sudah pucat. Tidak ada senjata. Dia hanya sopir, titik. Jia Lubuk naik ke atas kap Toyota. Raja Tigor berdiri dengan kaki belakang di jalan, tetapi kedua kaki depannya diletakkan di atas kap. Meskipun gelap, tampak jelas oleh sopir. Begitu dekat di depan hidung dan matanya. Kemudian sopir itu tak bisa melihat apa-apa lagi. Ia pingsan terkejut dan ketakutan. Belum pernah seumur hidup seterkejut dan setakut itu. Dengan kekuatan penuh, Jia Lubuk memukul kaca sehingga pecah. Kemudian kedua manusia harimau itu pergi. Lain lagi halnya dengan Bob yang masuk hutan sebelah kanan bersama Pawang. Mereka tidak menemukan harimau, tetapi mendengar keresekan dedaunan dan ranting-ranting berpatahan. Ini bukan langkah harimau. Harimau yang mendatangi mangsanya tidak akan memperdengarkan bunyi apapun. Ranting yang diinjak pun tidak akan berpatahan. Aneh memang, tetapi begitulah kenyataan. Mereka bisa bergerak bagaikan tak menginjak tanah. Tinggallah kalian di sini, kata Datuk Nan Kuniang si penghuni sebuah kuburan di Kebayoran Lama, Jakarta. Angku hendak kemana? Tanya Erwin. Mengurus mereka, kata Datuk. Boleh kami melihat? Tanya Ki Ampuh ingin tahu bagaimana caranya mayat hidup ini menghadapi lawan. Lebih baik tak usah. Kalau diperbolehkan saya ingin tahu, kata Ki Ampuh yang hendak mempergunakan segala kesempatan dalam menambah pengalaman dan mempertinggi ilmunya. Baiklah kalau begitu, tetapi jangan terlalu dekat. Hari gelap, bagaimana akan kelihatan? Mereka mempergunakan lampu senter besar di dahi untuk membuat harimau silau. Baiklah Datuk, kata Ki Ampuh. Bob mempergunakan lampu senter yang terpasang di dahinya sementara Pawang mematikan lampu senter di tangan untuk mencari apa gerangan yang berbunyi itu. Tiba-tiba Bob terpekik. Pandeka yang merangkap jabatan Pawang harimau pun terkejut bukan kepalang. Apa ini? Mau dikata mumi bukan, ia dalam keadaan telanjang dan berlumpur. Rambut dan kepalanya pun berlumpur-lumpur. Muka makhluk itu atau apapun namanya, begitu menakutkan. Bukan hanya itu. Kelihatan mengerikan dan menjijikkan. Walaupun ada bedil di tangan, Bob tidak kuasa mengangkat dan mempergunakannya, ia lemas tak berdaya. Yang Pandeka dan Pawang tidak membacakan mantera-mantera, karena yang dihadapi ini pasti bukan harimau. Makhluk itu, dengan sinar matanya yang redup, memandangi muka Bob tanpa berkedip, walaupun senternya sangat menyilaukan mata biasa termasuk mata harimau dan gajah. Ki Ampuh yang berdiri beberapa meter dari sana memandangi dengan takjub bercampur takut. Dia belum pernah melihat muka seperti itu. Apa maumu? Tanya makhluk itu. Tidak apa-apa Pak, jawab Pawang. Aku bukan bapakmu. Maaf Nyiek, kata Pawang membetulkan. Aku bukan kakekmu. Aku tak kenal dengan mak atau ayahmu. Lalu, kami harus memanggil apa? Aku Datuk Nan Kuniang dari Kebayoran Lama. Apa maumu datang ke hutan ini? Ini bukan tempat manusia bermain atau berjalan-jalan. Ini tempat kami, jin, jembalang dan hewan. Penghuninya. Bukan tempat manusia. Kami hanya hendak berburu Datuk, kata Bob yang kini bisa buka mulut tergagap-gagap setelah melihat makhluk itu bisa bicara seperti manusia. Hanya hendak berburu kata Muhah. Ya, Datuk, kata Bob yang berpikir bahwa makhluk itu tidak akan marah kalau hanya berburu. Bangsat kau pembunuh,
Hardik Datuk Nan Kuniang. Bob dan Pawang terkejut. Tidak menyahut. Salah jawab rupanya. Kalau kami menjadi kalian, punya senjata lalu kalian menjadi harimau. Kami buru dan kami tembaki sampai mampus satu demi satu, bagaimana? Pandeka dan Bob diam. Datuk dari kuburan itu membentak lagi, bagaimana kalau aku cekik kalian di sini sehingga anak binimu kehilangan? Mau. Ampun Datuk, kata Pawang. Kau tahu, hewan juga makhluk Allah. Mereka hidup di dunia mereka sendiri, di rimba yang tidak punya tontonan dan kemegahan apapun. Kalian ditentukan hidup di kota-kota atau desa-desa untuk bisa menikmati kehidupan yang lebih baik dari kami. Rimba inilah rumah kami. Tidak seperti kalian, punya gedung, punya mobil. Mengapa kalian mengganggu kehidupan kami di sini? Kami tidak masuk kota untuk menyusahkan kalian. Kalau harimau sampai juga masuk ke kota maka ia sudah berupa tawanan untuk dijadikan permainan dan tontonan guna memperkaya manusia-manusia semacam kalian. Kalian manusia selalu bicara tentang keadilan. Apakah perbuatan kalian ini adil? Kalian juga bicara tentang kemanusiaan. Apakah ini berkemanusiaan? Kalian yang manusia selalu memperlihatkan sifat kalian lebih buruk dari sementara binatang. Ampun Datuk, kata Pawang dengan suara mohon dikasihani. Mengapa kau memilih pekerjaan Pawang? Tanya Datuk Nan Kuniang. Sudah turun-temurun begini tuh. Kalau ayahmu pembunuh dan pencuri kau juga mau jadi begitu? Pawang diam. Dalam pada itu Erwin yang juga tidak berapa jauh dari sana sudah tidak bisa menahan dirinya daripada berubah jadi setengah harimau, ia telah mendengar semua percakapan itu. Orang semacam pemburu ini, berbedil pernah mengejar-ngejar dia di Jakarta dulu dan melepaskan tembakan untuk membunuhnya. Erwin menggeram dan tanpa permisi pada Datuk Nan Kuniang ia telah menerkam Bob, merobek mukanya lalu menggigit batang lehernya. Bob masih sempat berteriak tetapi kemudian ia harus menerima nasibnya, mati dibinasakan manusia harimau. Setelah selesai membunuh barulah Erwin sadar kembali dan mohon maaf pada Datuk Nan Kuniang. Saya tadi tak dapat menahan diri lagi Nyiak, kata Erwin. Kau telah melihatnya Pawang, kata Datuk. Pawang harimau dan ahli silat itu tidak menyahut. Kini ia gemetaran. Apakah kini gilirannya? Pandeka teringat pada anaknya yang 5 orang beserta kedua istrinya yang adik kakak. Memang dia selalu jadi pergunjingan, tetapi banyak pula orang yang takut padanya karena ia seorang pawang. Konon ia juga mempunyai piaraan seekor harimau yang dapat disuruh-suruhnya. Tetapi sebenarnya itu tidak ada. Ia sendiri yang meniup-niupkan berita itu agar orang segan kepadanya. Kau teringat pada anak istrimu dalam menghadapi maut sekarang, kata Datuk Nan Kuniang. Pandeka heran akan kehebatan makhluk aneh itu membaca pikirannya. Kau telah sengaja menyebarkan bisik-bisik agar orang percaya bahwa kau punya piaraan harimau, kata mayat dari kuburan Kebayoran lama itu lagi. Kini Pandeka malu. Makhluk ini mengetahui sangat banyak tentang dirinya. Ampunilah saya Datuk, kata Pandeka. Tiba-tiba Erwin menyela, sebenarnya aku mau membiarkan saja orang yang membantu para pemburu ini, tetapi karena ia menyalahgunakan pemilikan harimau piaraan untuk menakut-nakuti masyarakat maka aku akan beri ia suatu kenang-kenangan. Tanpa menanti izin dari Datuk Nan Kuniang, Erwin melangkah maju memandangi Pandeka sambil berkata, pandangi aku baik-baik. Aku ini Erwin. Yang 2 orang tadi ayah dan ompungku. Kau tahu ompung? Kakek. Kami ini ditakdirkan punya harimau piaraan dan sekaligus bisa berubah jadi harimau. Tetapi kami tidak mempergunakan nasib kami itu untuk menakuti orang ramai. Kau membuat busuk kelompok kami, makhluk-makhluk yang punya sifat-sifat lain ini. Hendak Datuk apakan aku? Tanya Pandeka, latah karena takut. Aku bukan Datuk. Kau terimalah ini, kata Erwin. Kedua kuku kiri dan kanannya telah tenggelam pada pelipis Pandeka lalu ditariknya perlahan-lahan bagaikan orang hendak membuat garis yang dalam di tanah, sampai ke rahangnya. 2 luka pada kiri kanan muka Pandeka. Darah mengucur. Hanya itu, aku tidak akan membunuhmu. Kau bawa cerita ini ke kotamu. Pandeka menangis terisak-isak. Macam-macam pikiran terlintas di dalam benaknya. Pikirannya bahkan sudah sampai di tempatnya tinggal. Apa akan kata orang-orang yang melihatnya nanti? Padahal dia orang yang ditakuti karena katanya mempunyai piaraan harimau.
yang dapat diperintah apa saja dan dikirim kemana saja disukainya. Siapa yang tidak akan takut? Orang akan mentertawakan dia, si pawang yang pendekar. Akan terdengar orang bertanya, apakah pawang dicakar harimau piaraan pawang sendiri? Salah lihat dia barangkali. Piaraan pawang itu sudah waktunya diberi kacamata, oh, dia akan jadi cemoohan. Kembalilah ke mobilmu, kata Datuk Nan Kuniang. Pandeka menurut perintah bagaikan kucing dibawakan penyapu, ia yang selalu merasa dapat menundukkan segala harimau kini tunduk pada perintah. Tiba di mobil dia menemukan keadaan yang membuat dia merasa lebih ngeri. Kaca pecah dengan sopir yang tidak sadarkan diri. Ataukah sudah mati? Ia masuk dari pintu sebelah kiri, duduk di sana, tidak tahu dan takut membayangkan apa lagi yang akan menimpa dirinya. Tepat pada waktu yang telah ditentukan, Leong dan Ruiter datang dalam keadaan utuh. Mereka tidak bertemu dengan seekor harimau pun, walaupun tak jauh dari mereka ada 3 ekor harimau yang baru mengadukan nasib kepada manusia-manusia harimau. Mendekati kendaraan Leong berkata, Pawang dan Bob belum kembali. Sebentar lagi barangkali, jawab keturunan Belanda. Tidak terhingga keterkejutan kedua pemburu itu ketika melihat bahwa kaca depan mobil telah hancur. Rasa takut merasuk Leong dan Bob, gemetaran menerangi dengan lampu senter. Mendadak sontak kedua orang ini jadi pucat. Jelas tampak 2 manusia di dalam mobil. Yang seorang bagaikan tidur, yang lain dengan muka penuh darah. Harimau, itulah yang terlintas dalam otak mereka. Binatang buruan telah mendahului mereka dengan tindakannya. Pintu mobil dibuka. Apa yang telah terjadi? Tanya Leong kepada pawang yang masih memperlihatkan tanda-tanda kehidupan dalam dirinya. Dia membalas, kata Pandeka lemah. Mana dia? Biar kita tembak, kata Leong yang mau menyembunyikan rasa takutnya. Dan memang baginya, walaupun bagaimana takutnya kalau sang harimau kelihatan tentulah akan ditembaknya, karena itulah satu-satunya jalan menyelamatkan nyawa. Jangan bilang begitu, kata pawang. Nanti Tuan juga mati. Kau mengigau, kata Leong, sementara Ruiter waspada dengan senapannya, kalau sang raja hutan kembali. Dia lain. Lihatlah aku ini, kata pawang. Lebih baik kalian masuk mobil. Dia kemari tadi, tanya si Cina lagi. Tidak tahu. Lalu bagaimana dia menerkam kamu? Dia tidak menerkam di sini. Apa? Jadi kau bukan diserangnya di sini? Bukan, di dalam belukar itu. Bersama Bob. Kini baru Leong teringat pada Bob. Kepanikannya tadi membuat dia lupa bahwa seorang lagi di antara mereka belum hadir. Jadi siapa yang memecahkan kaca ini? Tidak lihat, jawab pawang. Aneh, bagaimana bisa terjadi? Dan kenapa sopir sampai pingsan? Ataukah mati? Leong meraba pergelangan tangannya. Sopir itu hanya pingsan. Dan dia juga kini merasa pasti bahwa harimau tadi sudah datang ke mobil dan memecahkan kaca. Tetapi kenapa tidak mengambil atau melukai bahkan membunuh sopir? Tidak biasanya harimau memecahkan kaca mobil. Dia belum pernah dengar. Perlahan-lahan sopir siuman dan ketika dia sudah bisa melihat keadaan sekitarnya ia mendadak menjerit, jangan. Ampun Pak. Loh, kok mengatakan, Pak, tentunya yang datang itu bukan harimau melainkan orang. Pantasan dia tidak dibunuh. Orang itu tentulah orang kampung, yang hanya mau mencuri, pikir Leong. Uangmu dirampas, tanya Leong. Tidak tuan, tetapi dia menjerit lagi. Kini dia melihat pawang di sebelahnya berlumuran darah dan wajahnya amat mengerikan. Lalu mau apa dia? Dia gedor-gedor mobil, naik di atas kap. Ada 2, jawab sang sopir. 2 orang? Bukan orang tuan. Lalu apa? Harimau tentunya. Manusia bukan, harimau pun bukan. Apa maksudmu? Hantu, tanya Leong mulai tak sabar karena dibingungkan, tetapi juga merasa amat takut. Bukan hantu. Ya, barangkali juga hantu. Yang jelas, kata Leong. Nanti saja, kata sopir. Lebih baik kita berangkat. Tapi Bob belum kembali, kata Ruiter menyela. Dia tidak akan kembali, kata pawang. Bagaimana kau tahu? Saya tahu. Lebih baik kita lekas pergi. Ceritakan dulu tentang Bob, kata Ruiter. Nanti saja. Berbahaya bercerita di sini.
Mereka masih ada di sini. Mereka siapa? Tidak tahu, jawab pawang. Kamu pawang, masa tidak tahu? Saya cuma pawang harimau. Lalu yang kau lihat atau melukaimu bukan harimau. Tolong Tuan, mengertilah dan percayalah. Lebih baik berangkat. Nanti mereka datang lagi. Kita semua akan habis dibantai. Senapan Tuan juga tidak akan ada gunanya. Mana bisa jadi, kata Ruiter yang masih mengandalkan senjatanya. Saya sumpah. Tidak bisa dibunuh. Ayolah berangkat, supaya kita semua selamat. Akhirnya Liong dan Ruiter harus mengikut pawang yang sudah robek mukanya. Dia lebih tahu karena dia yang mengalami. Atas permintaan sopir dan Ruiter, maka kemudi dipegang oleh Liong. Tak berapa lama kemudian mereka tiba di sebuah kampung. Masih ada 1-2 warung kopi yang buka. Ada sejumlah orang desa sedang mengisap rokok dari daun enau dan minum kopi hitam. Manis atau tanpa gula. Kita singgah dulu. Dengan kopi hangat kamu akan segar dan normal kembali, kata Liong kepada sopir. Ia setuju, karena makhluk-makhluk itu tentu tidak akan masuk kampung, pikirnya. Saya tidak ikut turun, kata pawang. Lebih baik turun juga. Barangkali orang kampung bisa menolong, kata sopir. Mana tahu di sini ada dukun yang pintar, akhirnya pawang turut turun. Orang-orang kampung heran dan bertanya-tanya mengapa gerangan muka orang yang satu itu. 2 luka serupa di kedua pipinya. Mula-mula sopir menceritakan apa yang dialaminya. 2 makhluk. Muka manusia, tubuh harimau, katanya. Dia pikir orang kampung akan heran. Tetapi ternyata semua ayam-ayam saja. Tidak menunjukkan keheranan. Bertanya pun tidak. Ketika giliran pawang bercerita, ia berkata, lain yang kulihat. Memang ada juga seperti yang dikatakannya itu. Muka orang dengan badan harimau. Tapi ada lagi yang lain. Telanjang, penuh lumpur tubuhnya. Dia menamakan dirinya Datuk Nan Kuniang, mendengar nama itu disebut semua orang kampung itu kelihatan takut dan membaca-baca. Kelihatan dari mulut mereka yang komat kamit. Dalam menceritakan apa yang menimpa dirinya pawang dan rombongannya tidak menaruh perhatian atas 3 manusia yang sejak tadi sudah ada di sana membelakangi mereka, tetapi kini duduk di bangku sekitar meja pemburu dan pawang. Ketiga orang ini sejak tadi mendengarkan cerita pawang dan sopir Toyota yang baru datang itu. Dan mereka tak lain daripada Jia Lubuk dan anaknya Erwin dalam bentuk manusia biasa, ditambah dengan Ki Ampuh yang mau menuntut ilmu di Tapanuli Selatan. Adapun Raja Tigor dan Datuk Nan Kuniang telah lebih dulu meninggalkan mereka. Sang manusia harimau hendak ke Muara Sipongi sementara Datuk Nan Kuniang mau menjenguk kampung halamannya. Katanya dia datang dari Jakarta khusus untuk menyambut kedatangan Raja Tigor dan rombongannya di Padang dan kemudian melihat keluarga yang telah sekian lama ditinggalnya. Saya belum pernah melihat makhluk seperti itu, kata sopir. Yang satu agak buruk dan hitam tetapi yang lainnya berkulit agak keputihan kelihatan amat ganteng dengan misai melintang, ia mengangkat mukanya mau melihat bagaimana kesan orang yang mendengar, yang sejak tadi diam saja, tidak mengajukan pertanyaan apapun. Saat melihat muka itulah ia terkejut dan merasa jantungnya berdebar. Orang yang di depannya itu, tua, kulit bersih dengan misai putih gagah. Mukanya seperti salah satu makhluk yang mendatangi dia tadi. Seperti inilah rupa makhluk yang memecahkan kaca mobilnya. Jia Lubuk, memang dia, Jia Lubuk dapat membaca apa yang dipikirkan oleh sopir. Maka ia bertanya, makhluk yang datang ke mobil katamu, mengapa dia tidak membunuh? Mana saya tahu, jawab sopir. Orang-orang lain memandang Jia Lubuk. Tenang, Keker, walaupun sudah tua. Sopir itu tidak berani mengatakan bahwa makhluk itu serupa benar dengan orang yang bertanya. Barangkali karena kau hanya sopir, kata Jia Lubuk. Sopir tidak menjawab. Dan kau pawang, apakah mantramu tidak bisa menjinakkan harimau yang mengoyak mukamu? Dia bukan harimau benar. Hanya setengah harimau, jawab pawang yang kini memandang Jia Lubuk, tetapi sekaligus juga melihat orang yang duduk di sebelahnya. Manusia yang mukanya serupa dengan makhluk yang merobek pipinya tadi. Dan Erwin tahu apa yang dipikir serta membingungkan si pawang. Liong bertanya kepada orang-orang kampung apakah ada di antara mereka yang pandai mengobati luka bekas cakaran makhluk itu. Jia Lubuk angkat suara, aku bukan dukun. Bukan pula orang pandai.
Tetapi kalau diizinkan aku mau mencoba. Mendengar ini, sopir jadi sangsi, apakah benar ada hubungan orang ini dengan makhluk yang memukul kaca mobilnya. Liong setuju, begitu juga pawang yang tadi tak melihat Jia Lubuk. Ia minta air putih segelas, diputar-putarnya 7 kali di atas meja, lalu dengan tangannya disimbahkannya ke muka pawang, membuat orang itu terkejut. Tetapi aneh, kena percikan air itu Pandeka bukan hanya merasa sejuk tetapi juga nyeri pada luka-luka itu hilang. Ia raba kedua pipinya bagaikan mengikut gerakan refleks, guratan kuku itu terasa masih ada di sana, hanya sakitnya sudah lenyap. Dalam hati sopir itu ia merasa heran. Kiranya orang ini dukun, betapa kurang ajar dia menyangka, bahwa dukun yang menghilangkan rasa sakitnya itu sama seperti makhluk berbadan harimau dengan muka manusia yang tadi memecahkan kaca mobilnya. Ada sesuatu yang buruk sedang kau pikirkan, kata Jia Lubuk kepada pawang. Ia jadi takut. Dukun besar ini mengetahui apa yang dipikirnya. Memang sesuatu yang buruk. Ampuni saya Pak. Saya tadi salah sangka, kata Pandeka. Salah sangka apa? Tanya Liong. Ah tidak, saya mohon maaf kepada Bapak Dukun. Dengan apa saya harus membayar kebaikan budi Bapak yang telah sudi mengobati saya? Ya, di mana rumah Bapak? Tanya Liong kini. Rumah saya jauh di pedalaman. Berjam-jam berjalan kaki, kata Jia Lubuk. Mengapa? Saya ingin mengantarkan Bapak, jawab Liong. Dan saya mau minta tangkal. Tangkal apa? Tangkal penggentar harimau. Maksudmu supaya harimau takut padamu? Benar. Untuk apa? Untuk keselamatan diri. Saya pemburu harimau, gajah, badak, apa saja yang bisa mendatangkan uang. Masih mau berburu? Tanya Jia Lubuk. Ya, bagi saya berburu bukan iseng-iseng tetapi suatu profesi. Bapak tahu artinya profesi? Tidak, jawab Jia Lubuk. Saya hanya sekolah rendah sampai kelas 3, tidak tamat. Saya hidup dari hasil perburuan. Itu namanya profesi. Oh, banyak sudah binatang yang Tuan matikan. Tidak takut, setelah melihat kejadian malam ini? Kawan Tuan mati, pawang Tuan dirobek harimau. Tuan kebetulan selamat. Yang begitu memang resiko dari pekerjaan ini. Tiap pekerjaan atau usaha mempunyai resikonya. Memang ada beberapa kawan saya yang mati diterkam harimau, dibanting gajah dan dipatuk ular. Tetapi saya sendiri sampai sekarang masih segar bugar, tidak pernah dapat kecelakaan. Mungkin, kalau saya yang menghadapi makhluk itu tadi, bisa saya binasakan. Tetapi bagaimanapun kalau ada tangkal, tentu kita lebih bersemangat dan berani. Bisakah Bapak menolong? Saya tidak suka dengan pembunuhan, walaupun atas binatang. Mereka juga makhluk Tuhan dan hidup di atas bumi Tuhan. Ya, itu betul. Tetapi Tuhan mengadakan binatang-binatang serupa itu memang untuk diburu, untuk menghidupi pemburu-pemburu semacam kami, kata Liong. Jia Lubuk menjawab, saya pernah juga menolong orang. Entah mujarab entah tidak. Memberinya tangkal supaya harimau tidak mau menerkam dia. Tetapi dia bukan pemburu seperti Tuan. Dia hanya petani yang menggarap tanah di pinggir hutan. Bapak tolonglah saya dengan tangkal. Yang berdosa membunuhkan saya, sedangkan Bapak berpahala karena menolong. Tidak dapat Tuan lepaskan pekerjaan memburu? Banyak usaha lain, bukan? Sudah belasan tahun saya lakukan. Nanti Tuan menyesal. Tidak. Yang dimakan harimau hanyalah orang yang bernasib sial. Sudah memang ditentukan nasibnya untuk jadi santapan harimau. Berangkat kita ayah, kata Erwin. Ayo, jawab Jia Lubuk. Si pawang yang melihat Erwin lagi, kembali teringat pada makhluk yang membunuh Bob dan mengoyak kedua pipinya. Jia Lubuk, Erwin dan Ki Ampuh mohon diri pada orang-orang yang mereka tinggalkan di situ. Masih terus membicarakan apa yang baru dilihat mereka. Kemahiran Jia Lubuk sebagai dukun besar. Tak sampai 10 menit setelah keberangkatan ketiga orang tadi, terdengar suatu lengking tak jauh dari kedai kopi kecil itu. Semua orang tahu bahwa suara itu kepunyaan harimau. Binatang itu memang jarang mengaum kalau tidak pada kesempatan-kesempatan tertentu. Hampir semua orang komat kamit. Liong dan Ruiter bersiap-siap dengan senapan. Tetapi di luar segala perhitungan, mendadak saja harimau yang tak kelihatan datangnya itu sudah ada di dalam warung. Besar dan tampangnya marah. Kini dia menggeram.
Liong dan Ruiter yang kaget setengah mampus dengan kehadiran tiba-tiba itu tidak bisa lagi mempergunakan senjata mereka. Pawang yang baru diobati lukanya merasa bahwa kini jiwanya akan berakhir. Ampun Datuk, kata Pawang yang sudah luntur keyakinannya itu. Harimau itu memandangnya tanpa kedip. Begitu dekat, begitu mengerikan. Dia tidak menerkam Pawang. Dia bergerak sedikit, kini memandangi orang-orang yang ada di sana satu demi satu. Akhirnya sorot matanya yang tajam jatuh ke diri Liong. Memandang Cina itu dia menggeram pendek. Dia lalu menggeram lagi. Lutut Liong gemetar, mukanya jadi pucat bagaikan mayat yang sudah dimandikan. Raja Rimba itu melangkah, hanya 2 langkah, mengangkat kaki depan, menerkam Liong, sehingga pemburu itu terjajar ke tanah. Tolong saya, teriaknya, ia hanya terjatuh, harimau itu belum menggigitnya. Ruiter coba mengangkat senjata untuk membunuh harimau itu, tak terangkat. Dia heran mengapa tenaganya hilang sama sekali. Belum pernah dia selemas itu. Harimau apakah ini? Setelah mengangkangi Liong sebentar tanpa melukainya, ia duduk di samping pemburu itu. Matanya memandang ganas. Semua orang yang ada di sana tidak bergerak. Tak ada saat-saat yang bisa lebih mencekam daripada itu. Dalam keadaan begitu semua orang teringat pada ucapan-ucapan Liong tadi pada dukun. Dia tidak menurut nasihat, tetapi sebaliknya malah takabur. Kini ia menghadapinya. Maut yang dibawa oleh seekor raja hutan, ia yakin kini, ia ditakdirkan untuk mati jadi mangsa harimau, sebagaimana ia mengatakan tadi, bahwa hanya orang yang sudah ditentukan untuk jadi mangsa harimau saja yang akan menerima nasib seperti itu. Kini Raja Rimba itu bertindak. Ia tanamkan gigi-giginya ke dada Liong menyebabkan pemburu itu mengeluarkan jerit bergetar putus asa. Kemudian binatang itu menggigit lehernya dan mukanya. Setelah itu diseretnya pergi. Tak ada seorang pun dapat mencegah. Pawang pun hanya melihat majikannya diseret masuk rimba. Bagi orang di sekitar panti dengan rimba angkernya yang terkenal dan terletak di sebelah utara Lubuk Sikaping ibu kota Kabupaten Pasaman, cerita atau kejadian manusia diterkam dan dimakan harimau, bukanlah sesuatu yang mengherankan. Tetapi masuknya seekor Raja Rimba ke tengah sekelompok manusia dan memilih satu korban, mempermainkan sebelum membunuhnya adalah kisah yang baru kali itu terjadi. Dan yang amat berkesan dan tak terlupakan oleh mereka adalah kata-kata takabur dari sang pemburu. Semakin kuatlah kepercayaan orang di situ, bahwa harimau tahu kalau ia percakapkan dan tak suka pada orang yang takabur meremehkan dirinya. Betapa tidak, ia dikenal sebagai Raja Rimba, menguasai seluruh binatang yang hidup di dalam hutan untuk jadi kawan atau santapannya. Ia merasa bahwa karena kemurahan hatinya maka manusia dapat tinggal di sekitar situ dengan aman. Manakala kemurahan kebaikan budi ini dianggap enteng apalagi dicemoohkan pula, maka wajarlah kalau mereka bertindak terhadap si sombong atau si usil. Mereka juga tahu bahwa penduduk yang mengerti tidak akan menyebut mereka dengan kata-kata biasa, harimau, melainkan harus dengan menyebutnya inyak bagi orang Minang dan ompung bagi orang berbahasa Tapanuli. Ini suatu sebutan penghormatan. Panti, tempat terjadinya keajaiban dan malapetaka itu hanya sebuah kota kecil dan kini rimbanya sudah menjadi rimba larangan. Begitulah dikatakan, tetapi sama halnya dengan banyak larangan lain, ada saja orang yang tanpa takut-takut menerjang larangan itu. Kalau Anda kini atau di masa dekat mendatang pergi ke panti dan bertanya apakah di sana masih ada pawang harimau, maka Anda akan mendengar banyak tentang kisah ini. Bahwa di sana ada sejumlah kecil orang berilmu tinggi yang membawahi seekor atau bahkan sejumlah harimau. Belum terlalu lama berselang di sana ada seseorang yang digelarkan Datuk Harimau dan kemenakannya yang masih hidup dan sudah naik haji. Pada waktu ini masih juga dikatakan, Datuk Harimau, walaupun ia sendiri menurut pengakuannya tidak menerima warisan harimau dari pamannya. Tetapi orang terkenal dan dukun ini tidak segan-segan berkisah, bahwa memanglah benar ia biasa bergaul dengan harimau. Manakala ia ke kebun atau ladang, maka binatang-binatang piaraan pamannya akan datang menemani atas panggilan majikannya, paman orang yang kini masih hidup. Katanya ia tidak tahu bagaimana manterannya, tetapi ia menyatakan tidak benar bahwa siapapun dapat memanggil kalau membakar kemenyan yang diberikan oleh pamannya. Orang yang digelarkan Datuk Harimau dan bernama Haji Hasan ini berasal dari Marga Nasution di Tapanuli dan sudah beberapa keturunan bermukim beberapa puluh kilometer di sebelah selatan perbatasan Minangkabau dengan Tapanuli.
Dalam kunjungan penulis ke sana pada jam 11 tanggal 24 Juli 1978 bersama dua orang rekan, Saudara A. Bani Supeno dan Anzaruddin R., Pak Haji Hasan telah menerima kedatangan ini dengan baik. Ia bukan orang kolot, terbukti dari hadirnya seluruh keluarganya, laki-laki dan wanita, termasuk yang cantik-cantik mengerumuni kami. Semua wajah mereka berseri-seri dan kesemuanya mereka sangat ramah tamah. Mereka punya famili di Medan dan Jakarta yang sewaktu-waktu dikunjungi. Lemang panas dan kolak ubi yang tidak menghemat santan dan gula dihidangkan. Bagi saya yang tinggal hanya sebagian saja lagi, kata Haji Hasan dengan rendah hati. Dan kami yakin, bahwa di belakang kerendahan hati inilah ia menyimpan berbagai macam ilmu gaib yang tidak banyak orang memilikinya. Bapak dapat memanggil harimau-harimau piaraan itu, tanya saya. Ah, tidak, jawabnya ringan. Dia diam memandang ke bawah. Entah apa yang terkandung dalam pemandangan ini. Saya menebak, tetapi kebenarannya hanya Tuhan dan Haji Hasan atau keluarganya lah yang tahu. Apa yang tinggal sebagian pada Bapak tadi, kata saya. Kalau ada orang didatangi harimau, bertemu di hutan, di jalan atau didatangi langsung ke rumah, maka sebaiknya lah orang itu lekas mendapatkan saya. Perjumpaan itu pertanda buruk bagi yang empunya diri, kata Haji Hasan. Saya dan kawan-kawan tidak bertanya, sebab ia tentu akan melanjutkan, pikir kami. Tetapi ia tidak menyambung kalimat yang rasanya terhenti di tengah tadi. Maka saya bertanya, pertanda apa itu Pak Haji? Kalau dia tidak datang, maka ia akan dimakan harimau itu. Sudah ada beberapa orang yang mengalami nasib begitu. Dan ada sejumlah orang sini yang terhindar dari terkaman harimau. Mengapa begitu? Tanya saya. Orang yang didatangi harimau berulang kali, tentu orang sakit, katanya. Kami tambah heran. Kenapa pula orang sakit didatangi harimau? Atas pertanyaan kami, Haji Hasan menceritakan bahwa penyakit itu dinamakan darah manis. Ia lalu menceritakan kisah seseorang yang beberapa kali berpapasan dan didatangi harimau tetapi belum diapa-apakan. Orang menasihatinya agar datang meminta obat kepada Haji Hasan. Ia mentertawakan usul itu. Beberapa hari kemudian ia diterkam dan dilahap harimau. Saya ceritakan kenyataan di atas sekedar membuktikan kisah-kisah yang amat misterius dan tentu sukar diterima akal oleh banyak orang modern. Tetapi tidak demikian halnya bagi orang berpengetahuan modern bagaimanapun kalau ia berasal dan pernah tinggal di Tapanuli Selatan atau daerah sekitar Panti dan Rimbonya. Tidak hanya itu. Oleh Haji Hasan yang baik hati permintaan kami untuk menziarahi kuburan datuk harimau yang biasa memanggil raja-raja hutan, juga dipenuhi. Diiringkan oleh sekitar 40 orang kampung kami berziarah. Kuburan itu dikelilingi oleh pohon-pohonan, bagaikan pagar. Nisan atau tandanya hanya sebuah batu biasa. Di sanalah datuk harimau yang terkenal namanya ke seluruh kawasan itu istirahat. Di daerah Panti inilah Bob dibunuh sang manusia harimau yang sehari-harinya dalam keadaan normal tak lain daripada Erwin, anak Ja Lubuk, cucu Raja Tigor. Di sana juga seorang pawang dirobek kedua pipinya. Di sebuah warung kecil, Liong diambil oleh seekor Raja Rimba. Sementara semua itu terjadi, Ki Ampuh, Erwin dan Ja Lubuk sudah hampir tiba di Rao. Tidaklah heran. Mereka bukan menggunakan ilmu gaib seperti tatkala mereka menyeberang dari Banten ke Pantai Kerinci. Tetapi ketiga orang itu menunggang harimau yang menemui mereka di jalan. Aneh kedengarannya, tetapi di sana terjadi hal-hal yang bahkan lebih aneh dari sekedar menunggang harimau. Meskipun Erwin manusia harimau, dalam usianya yang masih muda, itulah pertama kali ia menunggang harimau. Ompung dan ayahnya juga tidak pernah menceritakan bahwa sewaktu-waktu mereka akan mengendarai hewan yang ditakuti manusia itu. Dan memanglah bantuan yang diberikan Raja Hutan kepada mereka malam itu bukan atas permintaan Ja Lubuk yang sudah kawakan, melainkan atas kesukarlaan harimau-harimau itu sendiri atas perintah Raja mereka sebagai menunjukkan terima kasih atas bantuan yang sudah diberikan Raja Tigor dan Ja Lubuk. Andai kata Datuk Nan Kuniang ada di sana tentu kepadanya pun akan datang seekor harimau merendahkan badan untuk jadi tunggangan mayat hidup itu. Lain halnya dengan Ki Ampuh. Apa yang pernah didengarnya tetapi tidak dipercayanya dulu, kini menjadi kenyataan. Ia pernah mendengar cerita bahwa orang yang memelihara harimau bisa saja memerintahkan piaraannya untuk membawa dia ke tempat tujuan. Kini ia mengalami sendiri. Meskipun ia punya ilmu, namun melihat harimau menyediakan diri untuk ditungganginya, ia jadi takut setengah mati.
Setelah Jalubuk mengatakan bahwa ia tidak usah khawatir, sebab harimau bisa sangat setia kalau manusia baik terhadapnya, barulah Ki Ampuh menaiki tunggangannya. Itu pun dia dihantui rasa ngeri, kalau-kalau jatuh dari binatang itu. Jalubuk mengajarinya bagaimana memegang leher harimau. Bagaikan menunggang kuda saja. Harimau-harimau itu berlari sangat kencang, seperti tak mengenal lelah. Setelah ia tenang terpikir olehnya dalam hati, betapa akan hebat dia kalau ia mempunyai seekor harimau di Jawa kelak untuk dapat disuruhnya apa saja dan sewaktu-waktu ditungganginya. Pasti seluruh orang berkepandaian tinggi di Jawa akan takut dan kagum padanya, karena ia mengetahui benar bahwa tidak ada jagoan Jawa yang memiliki harimau belang. Ada 2-3 orang mempunyai piaraan macan tutul atau ular dan kala. Akan kecil artinya manakala dibandingkan dengan harimau belang yang merajai hutan. Ki Ampuh menghayalkan bagaimana akan heran dan malunya Embah Panasaran manakala ia kelak memasuki istana perempuan tak pernah tua itu dengan menunggang harimau, sebuah cemeti di tangan. Ki Ampuh, yang pernah dihina oleh wanita sakti itu akan kembali dengan ilmu yang tak akan terkalahkan oleh siapapun lagi di Jawa. Dalam berhayal itu Ki Ampuh bertekad untuk berbuat sebaik mungkin sehingga Jalubuk mau menghadiahinya seekor harimau untuk jadi piaraan dan sekaligus suruhannya. Rao, kota kecil bersejarah dengan tuanku Rao-nya, dengan penduduk yang banyak merantau antara lain ke Malaysia di mana mereka menamakan diri orang Rawa, telah sepi. Tetapi sebagaimana umumnya kota-kota atau kampung di sepanjang jalan, di sini pun masih ada lepau tanpa dinding yang buka dengan langganan yang saban malam itu ke itu juga. Mengisap rokok dan minum kopi sambil ngobrol yang masalahnya saban malam juga itu ke itu juga. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, tidak keras tetapi terdengar oleh semuanya, "Urang Sati," yang maksudnya, orang sakti. Bermula ia sendiri kemudian semua mereka melihat keajaiban yang sudah lama tidak terdengar di kampung itu. 3 manusia menunggang 3 harimau. Melalui lepau itu mereka jalan santai-santai saja. Setelah ketiga harimau berjoki manusia itu menghilang, mereka membicarakannya dengan berbagai macam tafsiran. Ada yang mengatakan bahwa sedang berlangsung peperangan antar orang sakti. Ada yang berpendapat bahwa mereka semuanya akan mendapat rezeki tak disangka, karena jarang sekali orang dapat melihat pemandangan yang begitu. Tiba-tiba salah seorang di antara mereka berkata, tidak keras tetapi terdengar oleh semuanya, "Urang Sati," yang maksudnya, orang sakti. Bermula ia sendiri kemudian, mereka yang hendak ke Muara Sipongi itu meneruskan perjalanan melalui tepi hutan, melalui perbatasan dan masuk ke daerah Mandailing. Di Ranjau Batu mereka berhenti, karena di sini ada seekor harimau hampir sebesar lembu, menurut cerita berasal dari manusia. Masa hidupnya orang itu pincang, setelah menjadi harimau ia tetap pincang. Kaki kanannya sebelah depan agak pendek. Harimau ini tidak pernah mengganggu penduduk Ranjau Batu, Tanjung Alai atau Penyangek karena ia mengenal semua penduduk di situ. Tetapi kalau ada orang berbuat maksiat, maka ia datang memberi teguran atau mengambil tindakan. Banyak juga orang yang pernah bertemu dengannya. Biasanya di jembatan dekat Ranjau Batu. Ia duduk di sana, tenang tidak mengusik orang lalu. Kalau kebetulan Anda ketemu, jalan sajalah terus. Anda mungkin takut setengah mati atau bahkan tidak bisa bergerak, boleh jadi juga terkencing, tetapi sungguh mati dia harmless, tidak berbahaya. Menurut orang di sana orang yang telah tiada itu kemudian jadi harimau dan keluar dari kuburannya karena ia tidak memenuhi janji ketika ia menuntut ilmu. Kawasan Ranjau Batu sampai ke Penyangek mempunyai banyak kisah misterius. Semua berkisar pada keharimauan. Mulai dari orang yang setelah dikubur jadi harimau, sampai pada harimau piaraan yang tidak mempunyai tuan lagi, karena majikannya mati tanpa meninggalkan keturunan. Harimau yang seekor ini selalu datang ke kuburan bekas majikannya dan duduk berjam-jam di sana. Pernah seorang berilmu tinggi melihatnya. Kepalanya diletakkan di dekat nisan majikannya dan ia menangis, ia berharap majikannya bangkit kembali, tetapi harapannya tak pernah terkabul. Dan saban kali ia pergi dari kuburan dengan langkah gontai, lesu bagaikan orang yang putus asa. Setelah dekat dengan Muara Sipongi, ketiga penunggang harimau itu turun. Tetapi binatang-binatang itu tidak pergi sebelum ada aba-aba dari Jalubuk. Setelah Jalubuk memberi isyarat, ketiga Raja Rimba itu membuat sembah di hadapan manusia harimau itu. "Terima kasih," kata Jalubuk. "Sampaikan salam dan terima kasih kami kepada rajamu."
Setelah ketiga binatang itu pergi, Erwin tidak bisa menahan diri, bertanya apakah hubungan antara ayahnya dengan harimau-harimau itu. Apakah semua mereka piaraan ayah? Tanya Erwin. Tidak, aku hanya mempunyai satu. Mereka ini dari daerah panti. Mereka membawa kita kemari sebagai tanda terima kasih, karena kita telah berbuat sesuatu untuk keselamatan mereka. Kau tadi membunuh pemburu bernama Bob itu. Melukai pawang. Menurut firasatku, pemburu yang Cina juga telah mati. Ia diterkam dan dimakan oleh harimau rimbo panti, karena ia tadi begitu sombong dan takabur. Harimau tidak suka diremehkan atau diejek, ia pasti marah dan membalas. Apakah harimau piaraan kita juga dapat disuruh mengangkut kita kemana kita mau pergi? Tanya Erwin. Jangan gunakan perkataan kita. Harimau piaraan yang dulu kumiliki telah menjadi kepunyaanmu. Kau dapat menyuruhnya apa saja, tetapi janganlah terlalu sering menggantungkan diri kepadanya. Mengapa begitu, ayah? Kalau kita selalu menggantungkan nasib pada orang lain atau selalu menggunakan tenaga orang lain, dalam hal ini kebetulan harimau piaraan, maka kita lambat laun akan kehilangan kepercayaan pada diri sendiri. Itu berbahaya, setidak-tidaknya sangat merugikan. Tetapi ada suatu peristiwa yang amat menarik mengenai seseorang yang tinggal di kampung Sayur Mahincat. Namanya Jia Rokek, asal kampung Banua Tonga daerah Siulang Aling. Di mana itu? Masih di Tapanuli Selatan ini juga, Kecamatan Singkuang, jawab Jia Lubuk. Jelmaan dari manusia harimau yang bermisai putih dan gagah itu lalu menceritakan bahwa Jia Rokek adalah seorang kampung yang hidup dari menangkap dan menjual ikan yang ditangkapnya di Batang Parlampungan atau Batang Bingkuas. Letak kedua sungai ini jauh sekali dari tempatnya tinggal. Namun begitu ia saban hari pergi ke sana dan tiap hari pula pergi ke kota penyambungan di mana ia menjual hasilnya. Bertahun-tahun ia melakukan pekerjaan itu, sehingga orang jadi heran. Betapa tidak. Bukit dan jurang yang ditempuhnya pulang pergi puluhan kilometer tetapi dia toh bisa melakukannya tiap hari. Banyak orang bertanya pada Jia Rokek, ilmu apakah yang dipakainya sehingga ia bisa berlari begitu kencang? Ataukah ia bisa menghilang dan tiba di mana saja ia mau tanpa menempuhnya dengan berjalan kaki? Laki-laki itu selalu menjawab, bahwa ia berlari-lari, tidak ada mantera atau ilmu menghilang, ia orang biasa saja, katanya. Orang tak percaya akan jawabannya sebab sukar masuk di akal. Maka beberapa orang melakukan pengintaian. Dan terbukalah rahasia besar Jia Rokek. Rupanya ia hanya ke pinggir kota penyambungan saja berjalan kaki. Di sana ia berdiri dengan husuk dan tak lama antaranya datanglah seekor harimau yang amat besar. Bila telah sampai di tempat Jia Rokek, harimau itu mencium tangannya, bagaikan anak mencium hormat tangan orang tuanya. Jia Rokek mengelus-elus kuduk harimau, lalu naik ke atas punggungnya. Tanpa diperintah barangkali, karena sudah terbiasa, harimau itu akan bergerak dan lari masuk hutan. Para pengintai mempersaksikan adegan itu penuh perasaan tegang dan kagum. Jia Rokek yang hanya penjual ikan rupanya punya seekor harimau piaraan, yang biasa juga disebut harimau akuan. Namun begitu dia selalu rendah hati, tidak pernah sombong atau omong besar. Dia benar-benar bagaikan batang padi yang padat isinya. Orang-orang yang mengintai itu hendak memperlengkap penyelidikan mereka dengan menanti di pinggir hutan pada saat kira-kira Jia Rokek kembali dari menangkap ikan. Dan mereka tidak menanti dengan sia-sia. Jia Rokek tiba di sana di atas harimau akuan yang jadi tunggangannya dengan membawa 2 keranjang berisi ikan. Ia turun, disapu-sapunya pula kuduk harimau setianya lalu ia berjalan kaki ke pasar. Begitulah hidupnya penuh kesederhanaan, tidak pernah melakukan kejahatan atas orang lain. Padahal harimau yang begitu, kalau Jia Rokek punya mental bejat, sebagaimana yang sering dimiliki oleh orang-orang yang merasa dirinya hebat kuat, dapat dipergunakan untuk menguntungkan diri sendiri melalui perbuatan-perbuatan jahat. Tidak dapat disangka lagi, bahwa Jia Rokek merupakan sebuah contoh dari tokoh yang tidak mau menyalahgunakan kekuatan yang ada padanya. Walaupun ia hanya seorang dusun yang amat sederhana, tanpa sekolah, tanpa titel sarjana apapun. Itulah pula sebabnya maka penduduk, terutama orang-orang yang mengetahui ilmu hebat yang dimilikinya turut bersedih hati ketika ia meninggal pada 4 tahun yang lalu tanpa mewariskan harimau akuannya kepada siapapun. Dapatlah diperkirakan betapa piaraannya pun turut bersedih hati, ketika mengetahui bahwa tuannya tidak lagi pernah memanggil dirinya suatu pertanda bahwa ia telah tiada.
Hebat benar dia ayah, kata Erwin setelah mendengar cerita Jia Lubuk. Memang, dia orang luar biasa, kata Jia Lubuk. Dapatkah kita bertemu dengan harimau piaraan yang ditinggalkan oleh Jia Rokek? Tanya Ki Ampuh yang sejak tadi juga turut mendengarkan dengan penuh perhatian. Kita coba nanti, kata Jia Lubuk. Manakala kau telah selesai menuntut ilmu, Jia Lubuk memandang pendatang dari Jawa itu tanpa kata-kata. Hari telah agak larut malam, ketika Jia Lubuk mengetuk pintu sebuah rumah kampung yang dindingnya terbuat dari bambu. Yang punya rumah tidak segera membuka, ia bertanya siapa gerangan berada di luar dan apa maunya pada tengah malam. Aku Jia Lubuk, jawab Jia Lubuk. Pemilik rumah yang masih saudara sepupu Jia Lubuk terkejut. Dia tahu Jia Lubuk telah meninggal. Dia pun tahu bahwa Jia Lubuk manusia harimau. Tetapi dia belum pernah tahu bahwa saudara misalnya itu telah menjelma kembali jadi manusia atau makhluk apapun setelah ia meninggal dunia. Saudara sepupuku itu telah meninggal, kata Jia Gunung yang empunya rumah. Benar Jia Gunung, saudaramu itu telah meninggal. Tetapi dialah yang datang ini. Lama tidak bersua denganmu. Rindu rasa di hati dan ingin pula menumpang menjelang subuh. Kau keberatan? Biar kami berlalu. Kemenakanmu Erwin juga ada bersamaku. Mendengar nama kemenakan yang dikenal dan disayanginya itu, Jia Gunung membuka pintu. Tampak cahaya lampu minyak tanah menerobos celah daun pintu, Jia Gunung mempersilakan pendatang-pendatang itu masuk. Kau tetap gagah Jia Gunung, kata Jia Lubuk mengulurkan tangan. Erwin mencium tangan pamannya. Kemudian Jia Lubuk memperkenalkan Ki Ampuh kepada Jia Gunung dengan berkata, sahabatku ini orang berilmu tinggi dari Jawa. Mana si Milah? Tanya Jia Lubuk menanyakan istri saudaranya. Sudah tak ada, lalu Jia Gunung menundukkan kepala. Walaupun hanya samar-samar, tetapi tampak membekas rasa sedih pada wajah Jia Gunung. Mendengar bahwa Ki Ampuh orang hebat dengan ilmu tinggi dari Jawa, Jia Gunung memberi hormat sambil mengulurkan tangan. Ia selalu senang mendengar kisah tentang kehebatan ilmu-ilmu gaib orang seberang lautan, baik itu dari Jawa, Kalimantan, Ambon atau Sulawesi. Ia tahu bahwa tiap pulau di Indonesia ini punya orang hebatnya dengan ilmu yang kadangkala berbeda satu dengan lainnya. Dan sebagai orang yang sedikit banyaknya punya isi juga di dalam dirinya, Jia Gunung ingin belajar dari pendatang-pendatang. Jia Gunung menyalurkan sebagian dari kekuatannya ke tangannya ketika ia berjabatan tangan, sama halnya dengan Ki Ampuh yang juga mengirim tenaga ke telapak tangan kanannya guna mentes apakah lawannya bersalaman punya isi. Ki Ampuh merasakannya. Ketika ia menjabat tangan Jia Gunung, ia merasa tangan itu begitu berat, sehingga ia harus mengerahkan pula tenaga dalam agar tangannya tidak sampai tertekan ke bawah. Lain pula yang dirasakan Jia Gunung. Tangan Ki Ampuh begitu panas, sepanas api. Rasanya tangannya pasti akan melepuh dan terbakar kalau ia tidak punya tenaga penawar. Mantra penawar dibacanya di dalam hati. Rasa panas itu segera lenyap. Tetapi keduanya sudah sama mengetahui bahwa mereka sama-sama berisi. Sahabat hebat sekali, kata Jia Gunung. Masih belum sehebat Jia Gunung. Sungguh berat tangan Anda seberat gunung pula. Kalau diperkenankan aku ingin belajar dari sahabat. Itu juga kehendakku dari Ki Ampuh. Jikalau begitu kita saling bertukar ilmu, kata Ki Ampuh. Erwin dan Jia Lubuk senang mendengar dan sana tertawa. Kemudian Jia Gunung bicara dengan saudara misalnya. Mengapa kau kembali dari kematian Jia Lubuk? Tanyanya. Karena masih ada tugas-tugas yang belum selesai. Ada pula kemenakanmu ini yang masih membutuhkan ayahnya. Jia Gunung diam. Dia tahu bahwa manusia harimau kalau mati dengan hati yang masih berat meninggalkan dunia akan mungkin bangkit dan keluar dari kuburnya. Kegelisahan, itulah yang menyebabkan ia tidak bisa menetap di kubur. Kau mengatakan tadi bahwa istrimu Jamilah telah tiada. Bila dia meninggal dan apa penyebab kematiannya? Tanya Jia Lubuk. Dia diracun orang. Sampai sekarang belum kutahu siapa yang mengirim bisa itu kepadanya. Mungkin aku yang dituju, tetapi menyimpang ke diri Jamilah yang tidak berdosa. Harus kita cari sampai dapat. Tak akan ada kejahatan yang kita biarkan berlalu tanpa hukuman, kata Jia Lubuk. Ia tahu kelemah lembutan Jamilah iparnya dan yakin bahwa wanita itu tidak pernah menyakiti siapapun juga. Orang Muara Sipongi ini pelakunya, tanya Jia Lubuk. Tak kutahu. Aku tak merasa punya musuh di sini. Aku akan mencarinya.
Akan kubinasakan dia, janji Jia Lubuk. Dia memang marah betul. Perbuatan itu dianggapnya sebagai suatu kekejaman manusia terhadap sesamanya, karena dilakukan atas insan yang tidak bersalah. Dalam pada itu satu-satunya anak perempuan Jia Gunung yang bernama Sariati telah masak air dan membuat kopi hitam. Harum dan lezat karena kopi asli tanaman sendiri. Enak kopi Mandailing ini, kata Ki Ampuh. Ya, seenak-enaknya lah kopi tanpa susu, kata Jia Gunung. Cuma dia tidak dicampur dengan beras atau jagung seperti kebanyakan kopi di Jawa. Menjelang hari subuh, mereka merebahkan diri di lantai hanya berlapiskan tikar. Dua manusia harimau, seorang Ki Ampuh dan Jia Gunung yang jago silat. Ia berguru pada harimau juga dulu, tetapi dia bukan manusia harimau. Keesokan paginya ketiga orang yang baru datang dari Jawa itu pergi ke hutan di luar kota Muara Sipongi, langsung ke kuburan Raja Tigor, di mana Erwin dulu menambah tuntutan ilmu untuk menghadapi Ki Ampuh. Ironis sekali memang, kini ia dengan bekas musuhnya datang bersama-sama ke sana untuk memberi kesempatan kepada jago ilmu hitam dari seberang itu belajar pada ompungnya. Jia Lubuk memanggil ayahnya yang sudah lebih dulu tiba di sana untuk masuk ke dalam kuburnya. Hanya setelah berada di dalam kubur, maka ia akan dapat menurunkan ilmunya kepada murid yang disetujuinya. Ayah, kata Jia Lubuk. Kami telah tiba. Ki Ampuh, mengikuti cara Erwin dan ayahnya telah duduk pula menghadapi kuburan manusia harimau itu. Tanpa disangka pada pagi yang sudah cerah itu turun hujan gerimis, lalu tanah kuburan kelihatan bergoncang. Perlahan-lahan kelihatan sebagian tanah itu menonjol ke atas dan tak lama kemudian tangan Raja Tigor berbentuk tangan harimau telah menguakkan tanah yang setelah itu menjadi lubang. Raja Tigor keluar dari sana, dalam bentuk keasliannya, tubuh harimau dengan muka manusia. Hitam dan buruk. Berbeda jauh dengan anaknya Jia Lubuk dan cucunya Erwin. Aku terpaksa berangkat duluan kemarin, kata Raja Tigor. Untuk tidur dulu di tempat peristirahatanku. Kalian tadi malam menginap di rumah Jia Gunung. Kasihan dia. Kau telah berjanji akan membalaskan sakit hatinya Jia Lubuk, kau harus melaksanakannya. Ki Ampuh heran bagaimana makhluk dalam kubur ini tahu akan segala apa yang telah terjadi. Ia bertambah yakin dengan bukti ini bahwa dia berhadapan dan akan berguru dengan makhluk sakti yang tidak akan ada tandingannya di Jawa. Apa yang hendak kau pelajari Ki Ampuh? Tanya Raja Tigor. Segala-galanya untuk mengalahkan Embah Panasaran, jawab Ki Ampuh. Engkau pendendam. Apakah karena engkau tak sanggup tidur dengan wanita sakti yang teramat jelita itu? Ki Ampuh malu. Ini pun diketahui Raja Tigor. Kalau begitu tak ada yang dapat disembunyikan atau dirahasiakannya terhadap orang atau hewan yang sangat aneh ini. Mati dapat bangkit kembali, dapat kemana saja ia suka dalam sekejap mata dan tahu membaca pikiran orang. Tahu pula apa yang telah terjadi, walaupun dia tidak turut hadir. Kau bekas musuh anakku. Musuh cucuku juga. Kau telah berdaya upaya hendak membunuhnya. Bukan tak mungkin kelak kau gunakan ilmu yang kuberikan kepadamu untuk menghadapi keluargaku. Ki Ampuh bersumpah, bahwa dalam hatinya tak ada segores dendam pun lagi, bahkan merasa berhutang budi. Dan budi haruslah dibayar dengan budi yang berlipat ganda. Itu baik, kalau benar itu yang akan kau lakukan. Kalau kau menyalahgunakannya maka kau sendirilah yang akan dimakan oleh ilmu ini. Untuk tahap pertama Raja Tigor hendak mengajarkan ilmu silat harimau kepada Ki Ampuh. Di Jawa memang banyak macam pencak dan silat, tiap daerah mempunyainya. Banyak yang handalan di antara mereka. Tetapi apa yang dinamakan silat harimau, mereka tak punya. Ini tidak berarti bahwa ilmu silat harimau Sumatera adalah ilmu silat yang tertinggi. Bahwa ia berlainan dari segala silat apapun itu sudah pasti. Ki Ampuh senang mendengar dan bertanya kapan ia boleh mulai belajar. Sekarang juga sebagai pemanas badan, kata Raja Tigor. Raja yang akan memberi pelajaran, tanya Ki Ampuh. Jurus-jurus pendahuluan, ya. Tetapi setelah itu, Datuk Belanglah yang akan memberi pelajaran. Siapa Datuk Belang? Saya belum mengenalnya. Masih saudara dari Jia Gunung? Bukankah Jia Gunung juga ahli silat? Raja Tigor yang suka humor tertawa. Datuk Belang adalah harimau liar tetapi dapat dipanggil untuk memberi pelajaran. Aku pun tidak akan dapat memberi ilmu silat sebagaimana yang akan diberikannya. Ki Ampuh merasa ngeri juga di dalam hati.
Dia begitu jauh dari Jawa. Akan berhadapan dengan harimau benar. Tetapi ia sembunyikan rasa takut itu. Raja Tigor tahu bahwa calon murid itu merasa khawatir. Raja Tigor segera mulai dengan mengajari beberapa jurus. Bagaimana memasang kuda-kuda, bagaimana tiba-tiba menggeser ke kanan atau ke kiri supaya sang harimau salah pukul. Kemudian bagaimana merendahkan diri manakala harimau marah melompat, ia harus memberi pukulan keras pada perut harimau untuk menurunkan semangat tempurnya atau sebaliknya membuat dia jadi marah. Dia juga mengajarkan bagaimana melompat tinggi, lebih tinggi dari harimau supaya ketika di udara Ki Ampuh di atas harimau dan menghunjam kuduk atau punggungnya dengan genjotan keras. Bila mana harimau sudah mulai letih, tangkap kedua telinganya dan tarik dengan kuat, pasti ia akan menyerah kalah. Apalagi kalau sambil menguasai telinganya juga bisa menunggang dia. Tetapi harus begitu rupa sehingga harimau itu tidak bisa melempar dia. Selesai dengan petunjuk-petunjuk itu yang membuat napas Ki Ampuh agak kencang, Raja Tigor membaca mantera. Tanpa sahutan apapun, seekor harimau dewasa, kekar keluar dari belukar. Ia berdatang sembah ke hadapan Raja Tigor yang lalu menyuruhnya bangkit dan mengatakan kepadanya apa yang harus dilakukannya. Rupanya sang Raja Hutan mengerti bahasa Raja Tigor. Ia memandang pada Ki Ampuh, menggeram. Entah apa yang dilihatnya pada wajah atau dalam hati orang itu. Dia marah, tanya Ki Ampuh. Tidak, dia melihat sesuatu dalam pikiran dan wajahmu. Apa yang dilihatnya? Entah. Kau tidak punya pikiran kotor di dalam otakmu. Sama sekali tidak. Aku hanya mau belajar pencak. Baguslah kalau begitu. Tetapi biasanya kalau dia menggeram menghadapi lawannya, tandanya ia melihat sesuatu yang buruk. Ki Ampuh merasa malu. Memang dalam pikirannya berputar berbagai rencana di samping kegirangannya telah sampai di Sumatera. Apakah salah satu di antara kami akan mati Raja Tigor? Dia tidak akan membunuhmu, karena kau muridnya. Kalau dia sampai terbunuh olehku, bagaimana? Tandanya kau terlalu hebat. Tak perlu berguru lagi. Harimau itu memandang tajam. Bagaikan dia tahu apa yang dikatakan oleh pandai ilmu dari Jawa itu. Tetapi dia tidak menggeram. Manusia dan binatang itu membuat persiapan. Harimau merapatkan perutnya ke tanah, mengibas-ngibaskan ekornya seperti anjing yang kesenangan melihat kedatangan majikannya. Ki Ampuh berdiri lurus, mengendorkan seluruh otot supaya mudah membuat gerakan yang sesuai dengan serangan sang harimau. Hah, bentak Ki Ampuh agar harimau mau menyerang. Tetapi binatang itu bukan bergerak, melainkan menjilat-jilat kakinya bagaikan baru habis makan dan dengan begitu membersihkan mulutnya. Bersambung ke bab 2. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.